Mana nih jadinya? Wolf. Ya, ayo kita mulai. Oke, langsung aja ya. Boleh Mas Aten Kita berdoa. dipimpin. Oh, itu aku MC-nya, aku MC-nya. MC-nya sekarang Dero. Yoi. Oh Bang Darel ya, Mas Darel, monggo dipimpin. Oke. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat Eh, malam, waalaikumsalam. Malam. yo, Malam Dero. ya welcome di seminar keduanya Tradisional Animator Indonesia ya. Hari ini kita masih dihadiri oleh guest yang sama, yaitu Hussein Untoro, aka Wolf. Yo, Ya. halo Wolf. Halo, Gimana mereka kabarnya? kehabisan guest. Mereka kehabisan Wis. guest, jadi akan diundang lagi. Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Baik. Terima Mantap. kasih saya udah dikasih kesempatan untuk ngisi lagi ya. Biar Yo, walaupun sama-sama. malam minggu hujan ternyata masih bisa hangout. Ya. Mungkin perkenalan dikit dulu sih tentang diri sendiri. Oh ya. Wolf. Halo teman-teman, Buat saya yang Wolf. Nama aslinya Hussein Untoro. Saya animator 2 dimensi efek. Kerjanya pindah-pindah sih. Kadang-kadang di Marvel, kadang-kadang di Disney, kadang-kadang di Netflix, begitu guys. Salam kenal semuanya untuk yang sebelumnya belum pernah ketemu aku. Atau yang udah pernah juga, salam sih. Salam Tai sih. Salam tai. Salam Tai. Solid. Solid. Oke, thank you Wolf untuk perkenalannya. Oke, terus abis itu pastinya juga ada para admin ya di sini. Ada aku Darel, eh, mahasiswa animasi. Terus di sini juga ada Aten, storyboard kondang. Terus ada Tur, animator Mob Psycho. Habis itu ada Gits, animator Mapa. Ya, jadi kalau misalnya Dan Boruto juga. oh iya, I will not bapaknya confirm nor deny that statement. enggak guys, itu bercanda guys, semuanya tadi bercanda. Ya tapi di sini ada para admin ya, ada aku Aten dan Gits dan Tur. Jadi kalau misalnya ada komplain tentang masalah teknis bisa langsung DM aja ke kita. Oke, sebelum kita mulai di sini kita bakal bacain rules-nya dulu biar sesi seminarnya bisa berjalan lancar dan aman. Dan mungkin rules-nya bakal dibacain oleh Aten. Ya, Aten dipersilahkan untuk membacakan rules-nya. Oke, thank you Mas Darel. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Ya di sini Yo, saya malam. coba cepet aja ya untuk membacakan rules. Rule acara sekarang ini ya ada 3 bagian, yaitu intro, workshop, dan Q&A. Untuk rule yang pertama, tolong mute mic kalian ketika workshop sedang berlangsung. Jangan spam chat di channel workshop. Ketika sesi Q&A dibuka, silahkan ketik pertanyaan kalian di channel workshop atau di channel Q&A udah dibikin ya? Yang pengen jawab itu Ya, tadi. udah ada Di channel ada di event, di bagian paling bawah workshop tanya jawab. Nah, silahkan di situ. Ya, nanti kalau di sesi Q&A kalian bisa langsung tulis pertanyaannya aja di situ. Oke, mungkin nanti sesi-sesinya akan dibagi, di antaranya pertama kita akan mulai mencoba breakdown dulu. Breakdown itu jadi kayak membedah dapur seorang animator di sini Mas Wolf. Jadi kita tahu bagaimana produksinya, terus mulai dari softwarenya kayak gimana dan pemakaian softwarenya. Terus mulai nge-breakdown dari pekerjaan yang sudah dia kerjakan. Terus nantinya ada workshop demo. Nah di sini kita bisa lihat proses bagaimana dari awal sampai akhir biasanya masuk bekerja. Terus terakhir ada Q&A. Ya, setelah itu nanti kita bakal adain challenge juga ya di akhir-akhir. Jadi kalian ya nanti bakal di akhir lah dikasih taunya. Oke, thank you ya Mas Aten. Berarti Sama-sama, Mas langsung lanjut aja di sesi breakdownnya Mas Wolf.
Oke guys, Bisa. aku share screen ya. Boleh. Yuk, Bentar, gimana sejarahnya? Bentar. Sorry guys, ada kesalahan teknis. Gimana sih? Rame sekali ya. Oh, ini dia. Alhamdulillah rame banget ini malam sekarang. Ya, Ada halo. berapa peserta ya? Yuk hitung satu-satu. Enggak, biasanya kan ada muncul loh di atas tuh berapa peserta gitu ya. Kita hitung satu-satu juga dong. Bentar. Ntar kalau streamnya Wolf nggak cukup, nanti bisa lihat streamnya admin-admin yang lain. Ya, nggak bisa pakai OBS, jadinya aku pakai maksimal buat 25 orang sih. Oke, jadi aku pakai share screen. 25 orang ini aku pakai share screen biasa ya. Nggak jalan ya virtual cam-nya. Nggak jalan. Virtual cam-nya jalan, tapi maksimal 25 orang buat ini. Untuk di Discord cuma bisa 25 orang. Oke guys, ini animasi efek yang baru aku kerjakan. Bukan aku kerjakan, maksudnya barusan. Aku kerjakan barusan selesai. Berapa minggu lalu. Boleh dilihat. Bentar. Ada yang hilang. Nah, lo udah balik. Oke, ini dia. Ya, aku loop ya biar kelihatan. Jadi di sini efeknya adalah debu dan semacam api-api magic gitu ya. Oke, ini kita breakdown dulu. Ini aku pilih klip yang ini itu karena aku bikin sketchnya teman-teman. Sketchnya ada di. Bentar ya, harus aku cari-cari sih. Pakai Node emang Harmony itu jadi untuk pengetahuan apa ya, untuk software Harmony ini lumayan advance ya. Ini biasanya anjir 2021 lagi. Ya, Harmony kaget juga saya, dia dapat yang Harmony terbaru. Mahal ini guys, aku dapatnya gratis. Untuk kayak pemula tidak disarankan untuk pakai ini karena ini untuk professional use. Biasanya kalau untuk pemula bisa pakai Flash kalau masih ada, atau Animate, atau biasanya yang dipakai itu CSP juga bisa. Gitu, lebih murah. Nah ini sketsanya ya. Ini sketsa yang Meninggoy ya kalau udah tahu harga Harmony itu. Mahal guys. Iya. Nah ini sketsanya bisa dilihat di sini, sketsanya kayak gini ya. Jadi apa namanya? Biasanya kalau kita mulai efek itu nanti sudah dikasih animatiknya ya. Kayak gini. Yang di belakang ini namanya animatik. Ya. Mungkin bisa di-preview dulu animatiknya. Mau lihat animatiknya dulu ya? Iya. Ini kelihatan nggak ya? Jelas, asap yang tipis-tipis itu, coba aku matiin transparansinya. Nah ini kelihatan ya tipis-tipis ini ya? Iya. Nah itu tipis-tipis sekali itu. Nah itu biasanya dikasih animatik seperti itu. Ya kan? Yang lain aku matiin dulu. Nah itu sketch-sketchnya dari mereka. Mereka mintanya seperti itu, tapi nggak aku kasih. Soalnya aku bikinnya berbeda sedikit dari mereka. Nah setelah itu yang aku mulai selanjutnya adalah bikin sketsanya ya. Aku cari dulu. Jangan ini. Nah ini. Mana tadi? Bentar. Nah ini dia. Nah ini yang biru kan? Yang biru dan merah. Ini cara bikinnya gini ya. Aku demonstrasiin gimana caranya biasanya kalau aku buat asap gini tuh. Pakai aja brush. Kalau aku sukanya pakai brush. Terus ini kalau bisa pressure-nya di 50-an. Ini size-nya bebas ya, sesuai kita sukanya seberapa. Mana tadi? Sesuai kita sukanya berapa. Misalnya, ini bentar aku naikin di 8 ya. Nah gini. Biasanya aku mulai dari gini ya. Bentuk yang sederhana aja. Ini. Gini. Ya kan? Terus ini bisa kita tambahin lagi. Detail-detailnya. Nah. Ini bisa dihapus. Bisa nah begini. Dari atas juga bisa ditambah detailnya. Ya kan? Dari sini bisa sederhana aja. Jadi intinya bentuknya tuh tumpuk-tumpuk bentuk huruf C kali ya. Huruf C ya. Bertumpuan begitu ya. Iya C. Nah begitu. Ya kan? Terus nanti kalau mau kita animasikan, coba aku buat bentuk yang lebih sederhana dari ini. Kalau mau kita animasikan, misalnya aku buat bentuknya kayak gini aja ya. Nah, mau dianimasikan, pertama kita nyalain dulu onion skin-nya, ini penting. Baru kita gerak ke frame berikutnya. Nah, ini ada
ada onion skinnya ya, kelihatan di sini. Ini ya biasanya aku buat gini, ada yang garisnya turun ke bawah, begini, garisnya turun ke bawah. Tapi ada yang naik ke atas. Ya, bukan turun ke atas, ya naik ke atas. Naik ke atas. Nah, begini. Ini naik juga bisa. Yang ini yang tadi turun, kita terusin bikin turun. Yang tadi naik, kita terusin bikin naik. Gitu ya. Nah, gini. Lagi. Tapi kan lama-lama aneh nih. Apa? Kok gini terus? Nah, biasanya aku balik lagi. Terus aku kasih tambahan yang kecil yang baru tumbuh. Ya, gini ya. Nah, nih. Nah, nih. Nah, tumbuh lagi. Naik. Nah, gitu. Oh, jadi prosesnya dari major shape dulu ya gitu. Overall shape-nya dulu apa gitu. Nanti ditambah kecil-kecilnya. Betul. Gitu. Ya. Nah, ini bisa, misalnya udah naik lama nih. Bisa kita pisah jadi dua. Yang satu gini. Yang satu gini. Nah, ini dari satu lengkung jadi dua lengkung ya. Nah, ini yang tadi tumbuh kita juga bisa buat gitu. Ini dia turun lagi. Tapi yang satu lagi yang kecil tumbuh naiknya ke atas. Nah, gitu. Nah, ini misalnya yang ini tetap naik gitu ya. Yang ini turun gitu bisa. Nah, gitu. Misalnya ini turun ya. Ini juga turun. Tapi yang ini naik. Nah, gitu ya. Nah, itu udah kelihatan lumayan bagus kan? Iya. Atau belum? Bagus gak? Widih, Bagus bagus, dong, Pak. Nah, kan Kreatif bagus banget. kan? Gila, gila, Gitu. gila. Gila. Nah, itu terusin nanti bagus kan? Tampan kan kayak yang bikin. Emang yang Paling bikin tampan di sekali. keluarganya kan. Tampan. ada di announcement. Paling tampan di keluarganya kan. Paling tampan sih. Di antara adik-adik gue yang paling tampan sih. Iya. Gitu guys. Nah, itu kalian terusin aja sampai ke sini. Ini aku tunjukin contohnya ya. Ini ada yang naik kan? Ini yang naik. Terus ini ada yang turun nih. Ini yang turun. Kok ini sih? Nah, ini ada yang turun, nih turun. Ya kan, turun dia. Tapi ini naik. Nah, kenapa kita buat naik, ada yang naik, ada yang turun itu membuat apa ya? Memecahkan rasa monoton ya. Dan enggak itu aja naik. Kalau naik doang, Ya. nggak begitu seru dia. Misalnya kita Iya. buat naik doang ya. Misalnya dari gini. Cuma naik doang. Nggak Kalau seru naik sih. doang kayak maju doang biasa ya, gak ada pergerakan antara Kurang dimensi X, Y, Z-nya itu ya. Betul. Beda kan. Nah, gitu sebabnya kita buat naik turun. Sederhana aja ya. Nah, terus dari sini, ini biasanya kita lanjut ke, kita bersihin dulu ya bentuk-bentuknya. Misalnya aku mau bersihin frame ini ya. Ini aku sembunyiin dulu. Oke, kita fokus ke yang biru ini. Mana dia? Nah, ini dia. Nah, ini misalnya gini ya. Ini kalau aku ya, biasanya aku layernya aku duplikat, ya kan? Nah, layernya. Nah, ini aku duplikat. Biar apa namanya? Kalau aku ubah-ubah dia nggak ngaruh. Ini ya, yang belakang ini ya. Terus lubang-lubang ini aku tambal. Kayak ini ya. Aku tambah lubang-lubangnya nih. Nggak usah di clean up lagi, cuma perlu ngisi aja lubang-lubangnya nih. Kenapa? Biar nanti kita bisa warnai dia dengan cepat. Misalnya di sini, ya kan? Itu udah nggak ada lubang, masih. Terus kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini aku contohin 2 gambar aja ya, karena kalau aku contohin semua bisa mampus nanti. Gini ya. Nah, ini udah 2 gini. Terus kita kasih warna dengan cara gini. Benar. Ini aku save benar ya. Turbum harmoni, betul. Nah, ini kita kasih warna dengan cara, kalau aku ya, aku pencet ini. Bentar, aku marking dulu. Mana tadi? Nah, ini dengan pencet ini. Kalau pakai harmoni, kalau pakai program lain bisa juga sih, nggak begitu penting. Yang penting kalian warnanya begini, ya kan? Terus kalau aku warnanya aku ganti biar bisa kelihatan. Nah, kayak gini. Nah, ini 2 frame tadi ya. Ini dan ini ya. Terus kita kasih shading, guys. Gimana caranya ngasih shading? Ini yang basicnya tadi aku duplikat lagi. Atau nggak harus sih, bisa aja gambar di atasnya langsung gitu. Terus baru kita bentuk shadingnya. Ini aku ajarin bikin shading ya. Kalau bikin shading itu kita ikuti aja. Ini bentuk-bentuk yang udah kita buat. Ya, begini. Tapi ini ada yang bentuk-bentuk liar seperti tiba-tiba ke sana sendiri gitu. Ya kan?
Ini ada garis begini, kita lurusin. Kita bikin quirky gitu ya. Gitu guys. Kita terusin aja ya. Ini gimana ya cara jelasinnya? Jadi intinya waktu bikin shading itu kita gunakan apa yang garis yang udah kita buat sebelumnya. Jadi nggak usah clean up, nggak usah apa. Kita bikin aja. Nah, ini yang kosong ini. Nah, caranya gini. Ini ada titik ya, ada yang lincip gini ya. Buat aja melengkung yang arahnya berlawanan dari ini. Ya kan? Ini arahnya ke sana, melengkung yang aku buat arahnya ke sana. Nah, begini. Terus lincipnya yang ini, dia menghadap lincipnya yang ini. Nah, gitu. Terus bisa dikasih bentuk begini. Nah, gitu. Nah, begitu. Ya kan? Ya nggak? Kalau ada pertanyaan, bilang ya. Nanti aku jelasin cara... Itu awalnya kan tadi kita tuh mau dipisah antara sesi pertanyaan, takutnya agak nge-distract gitu. Kalau Wolf nggak keberatan sih sambil gambar sambil jawab pertanyaan gitu, Boleh, bisa atau gimana? boleh. Boleh banget. Sok Ya yang udah mau berarti. tanya berarti Boleh di ini open mic berarti aja ya. kali ya? Oh, Boleh. itu ya. Tulis Soalnya atau aku nggak open mic? bisa baca itu. Tulis atau open mic boleh. Ya udah berarti kalau ada yang mau nanya open mic, boleh langsung ditanya aja. Berarti dari tahapnya udah jelas ya, jadi kayak basic shape dulu, terus dari basic shape itu dipecah-pecah lagi gitu. Mungkin di sini ada prinsip desain itu ya, Wolf ya, yang big, medium, small itu kan. Ya, ini contohnya nih ya. Yang tadi aku buat, ini ada bentuk yang besar ya. Ini contohnya. Ini besar. Nah, ini medium. Ya kan? Bentuk yang besar ini bisa tumbuh, terus pecah jadi dua kayak gini. Dia tetap jadi besar, terus ada smallnya ini. Ya, smallnya tumbuh, udah jadi medium. Terus pecah lagi, jadi ada yang smallnya lagi begini. Gitu ya. Jadi, ada strukturnya ya. Kalau misalnya ini kita buat seperti ini misalnya. Dibandingkan dengan yang seperti ini. Yang mana yang lebih menarik? Yang A atau yang B? Ayo. Yang mana yang lebih menarik, guys? Yang B. Yang ya? B sih, yang B. Karena kalau yang A ini selisih ukurannya dia nggak begitu banyak variasinya ya. Terlalu banyak yang sebelahan begini, ya kan? Kalau yang B ini ada besar, di sampingnya ada kecil, di sampingnya ada kecil lagi, ada medium, terus besar lagi gitu ya, guys. Bahkan kalau apa namanya? Kalau misalnya kita buat ada big, medium, small pun itu nggak cukup. Misalnya kita buat gini. Nggak seru kan? Karena ini terlalu banyak dua bentuk yang sama yang berjejeran. Kalau bisa di randomize begini ya, biar lebih organik. Jadi gini, misalnya kalian mulai dengan besar ya. Besar gini. Nah, setelah besar tuh kecil. Terus nanti medium, terus besar lagi, kecil lagi. Tapi terus jangan kecil, besar gitu, jangan. Jadi itu jangan gitu. Terlalu banyak elemen repetisi ya, biar tidak monoton visualnya gitu ya. Betul. Gitu ya. Ini nggak hanya untuk asap ya. Ini bisa juga untuk api ya. Misalnya kita punya api. Nah, ini api. Ini ada badannya yang kecil, ada yang medium. Ini ada yang besar, ada yang medium, ada yang kecil. Kalau misalnya kita buat misalnya medium semua. Nggak akan seru ya, aneh ini bentuknya ya. Harus ada hierarkinya begini ya. Itu teman-teman. Bahkan nggak hanya ini kok. Bahkan misalnya efek bintang-bintang gitu ya. Bentuk bintang begini kalau semuanya ukurannya sama, nggak seru. Lebih seru kalau ada yang gede, ada yang kecil. Bentuknya divariasi, ada yang ada begininya. Nah, begitu ya. Berarti berlaku di semua elemen efek gitu ya, bukan cuma di satu aja kayak asap atau yang lain gitu ya. Betul, semua, bener-bener semua ini. Jadi emang begini. Kalau bisa diperhatikan ini, kalau kalian yang dari basicnya ilustrasi mungkin udah lebih ngerti ya. Tapi kalau yang basicnya animasi
mungkin belum begitu familiar ya dengan konsep Iya. big medium small. Ini pun nanti nggak hanya di luarnya begitu ya, di dalamnya waktu kita buat bentuk seperti ini juga begitu ya. Misalnya ini udah ada bentuknya nih. Nah, kita buat bentuknya. Nah begini, ini dalamnya kan kosong ya. Nah kita buat aja sama kayak tadi konsepnya, big medium small. Gini, nah, tuh lebih menarik kalau apa ada elemen-elemennya nggak hanya satu ukuran gitu ya. Nah, gitu, guys. Belum ada pertanyaannya ini, Darel. Jelas? Jelas. Yuk, maaf, kenapa? Udah ada pertanyaan belum dari peserta? Belum ada. Oh belum. Berarti sedang husu ini ya. Memperhatikan. Nah ini kalau khusus Memperhatikan. memperhatikan nanti ada door prize. Tidak menjamin loh ya. Tapi Nggak, itu dari kata Wolf ya, bukan dari admin. Enggak. Begitu guys, begini ya. Ini nggak apa namanya? Kan paham nggak sih? Aku nggak tahu soalnya kalau nggak ada feedback itu jadi Iya, Paham iya. sih. paham ya. Paham. Gitu, Mungkin guys. dilihat sekarang ke breakdown kerjaannya Wolf, nanti kan sesi demo takutnya kebanyakan di demo gitu. Kan Iya. udah misalkan udah sketsa gitu. Selanjutnya ngapain nih gitu. Nah, Apakah oke, tidur udah gitu? sketch. Kita lanjut ini ya, mewarnain ini ya. Tapi aku sebenarnya nggak suka bikin kayak gitu guys. Ini bikin capek. Ini aku kasih tahu cara yang aku suka bikin ya. Mungkin diliatin gitu cara ngewarnainnya gimana, terus diliatin Teknik, yang di kerjaan yang udah diwarnain gitu kan. Jadi ini biar teknik kamu nggak rahasia ninja. kebanyakan itu. Begini ya guys. Ini misalnya aku warnanya aku buat sama semua lagi ya. Tanpa shading. Ikuti aja garis-garis yang udah kita buat ini. Ya, yang bertua ini. Ikuti aja itu ya. Ini kita gunakan ini guys. Ini kalau di apa? Di Flash namanya lasso. Kalau di Clip Studio Paint namanya apa ya? Sama lasso. Select ya? Lasso juga ya? Iya, lasso Nah, juga. ini yang akan kulakukan adalah begini. Ya, kita ikuti garis-garisnya ini. Nah loh, mampus. Cepet kan? Tapi ini aku pilih warna yang lain aja yang biar kelihatan ya. Bentar. Nah, begini. Cepet kan? Jadi kita nggak usah bikin garis satu-satu. Karena kalau misal kalian misalnya kalian kerjanya apa namanya? Deadline-nya mepet. Apa namanya? Shot-nya banyak. Harus bikin animasi efek. Efek itu kan selalu bergerak ya, nggak bisa di-pause ya. Walaupun karakternya diam, dia tetap bergerak. Makanya kita harus cari cara seefektif mungkin untuk bikin shading. Nah, begini. Ini aku bikin banyak area gelap di sini. Tenang, nanti kita urus. Sepertinya aku tahu nih. Nanti dibolongin. Ngawur. Bukan. Ya bener sih. Nanti aku tunjukin cara ngisi lubang-lubangnya. Cara ngisi lubang-lubangnya. Mengisi Cara lubang. mewarnain. Kekosongan, kehampaan gitu ya. Iya. Ini kalau di CSP namanya lasso fill. Lasso fill namanya ya? Ini di Toon Boom Harmony namanya apa? Lasso fill namanya juga? cutter guys. Kalau di sini cuma cutter ya. Nggak ada lasso fill, jadi nggak otomatis ngisi. Lihat, cutter bisa buat ngisi juga ya? Aku kira cutter tuh buat motong. Biasanya aku pakai buat motong, buat misahin objek aja gitu. Terlalu primitif sih. Jadi ini kita pilih bentuknya. Ini misal kalian pengen milih lebih dari satu lokasi. Misalnya nih ya udah terpilih. Nanti pengen milih lokasi lain sambil dipencet shift. Terus tarik lagi geraknya. Tarik lagi bentuknya. Nah lihat, 2 keisi kan. Door. Nah loh. CSP bisa juga. CSP bisa. Bagus dong. Nah gitu guys. Ini diperhatikan ya apa namanya? Aku nunjuk pakai jari tadi. Nah diperhatikan ada bentuk-bentuk apa namanya? Bentuk-bentuk big, medium, small juga ya. Pakai tinta warna apa? Nah ini misalnya ini ada yang big, ini ada yang medium. Nanti yang small akan kita tambahkan. Nah gitu ya. Ini gini. Terus kayak yang dibilang Mas siapa tadi, Mas Darel ya. Ini yang kosong-kosong ini akan kita isi guys. Ini cara ngisinya gini. Kamu bentuk aja huruf D. Bayangin aja huruf D ya. D.
Oke, udah terus kamu delete, udah jadi lagi hapus, gitu aja terus-terusan. Ini yang gini nih, ikutin aja, hapus, 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 bentuk gede, hapus. Tapi aku nggak begitu suka sih. Ini gini. Nah gini, hapus, hapus, hapus. Dan Itu juga sama ya, yang untuk bikin bayangannya harus ada bentuk-bentuk hierarki ini juga kan, nggak betul, ini ada yang sembarangan. gede, kecil. Gitu guys. Nah, ini misalnya ini ada yang mau kebiarin kosong ini, nggak apa-apa. Nanti kita urus. Ini juga kita biarin kosong, ya kan? Nah, udah begini. Misalnya aku mau tambah shading kedua, gimana caranya? Kita buat warna lagi. Kalau di CSP, aku nggak tahu gimana caranya. Terus persis kayak tadi, tapi kita select area yang warnanya biru tengah-tengah ini aja. Nah, begini. Ini nggak begitu kelihatan ya. Nah, gini. Nah, gini ya. Nah, begitu guys. Nah, terusin aja. Ayo. Ada apa? Nggak tahu sih. Ya, ini kalau ada pertanyaan boleh sambil nanya, nggak apa-apa. Sambil aku ngisi ini. Ngisi shading yang kedua. Jadi itu shadingnya random atau berdasarkan arah cahaya gitu? Kalau efek biasanya nggak begitu penting arah cahayanya dari mana. Tapi kalau misalnya kalian pengen ngikuti arah cahaya, bisa juga. Itu lebih susah sih. Advance nanti, agak susah jelasin. Nah, ini misal kalian mau buat ini misalnya gelap semua ya, kayak gini. Nah, gini misalnya. Ini terus dihapus, kayak tadi. Jangan dihapus. Nah, pindah ke warna yang satu tone lebih rendah. Gitu. Iya. Nah, gini. Gini ya. Terus bisa kita sembunyiin line artnya. Door. Jadi deh. Terus nanti warnanya bisa diganti. Misalnya warna teknologi ini ya. canggih sekarang. Canggih Coba guys. Canggih. Nah, loh. Ini bisa model yang ini kan ya, apa, shadingnya jadi karena kayak ledakan gitu kan, jadi cahayanya dari dalam gitu, jadi kan warnanya arahnya beda, apa cahayanya beda arahnya. Kalau dari dalam nanti, wah gimana jelasinnya, agak susah sih demonstrasinya itu. Tapi untuk secara generik, secara general, gini. Nanti kalau mau bisa aku jelasin caranya bikin yang supaya shadingnya tuh sesuai dengan arah cahaya. Nah, begini, ya kan, ini lihat ada medium smallnya di sini, di mana-mana ada. Di bentuk yang gelapnya juga ada nih yang big, ada yang small, ya kan? Gitu. Udah jelas? Jelas, Bapak ya. dosen. Jadi itu kita terusin itu sampai ke semua frame-nya begitu. Nih lihat nih. Kok malah bagusan yang aku barusan buat daripada ini. Aduh, harus lapor dulu nih, suruh benerin. Nggak bisa. Ya mungkin kita di sini bisa lihat gitu dari proses awalnya bikin raw, terus di fill color semua, terus dikasih Mau lihat dari awal. shading. Boleh yang kerjaan ini aja sih dari awal gitu, kayak step-step layer per layernya gitu kan, karena sesi breakdown kan. Iya, dari Saat yang kita- kerjaan sebelum ya yang udah kerja. Nih, Karena nah, kita secara umum kan udah Secara- tahu gitu proses bikinnya kan, udah pada ngerti gitu. Setidaknya nanti amplifikasi di kerjaannya. gimana tadi? Sorry, aku kurang. Nanti diimplikasikan di sesi demonya aja. Jadi mungkin bakal ini masih sesi step by apa? step. Tanya jawab gitu. Breakdown. Ya, begitu guys. Jadi nih,
begitu sudah kita break. Tapi susahnya tuh kalau saat dibikin animasi kan ini banyak sekali ya bentuk-bentuk yang udah kompleks ini ya. Gimana caranya onion skin-nya agak gila kan? Kalau mau dilihat no. Gimana mau bikin apa? Bikin animasinya. Bikin efek onion skin-nya kayak gitu. Nah, begini. Nah, teknik rahasianya adalah jangan pakai onion skin. Let's go. Jadi sama ikuti kayak yang tadi ya. Ikuti kayak yang tadi nggak usah pakai onion skin. Ikuti garis yang udah kita buat. Kenapa kita buat garis itu adalah supaya kita lebih cepat. Ya kita nggak usah ngikuti onion skin ya. Lagi, ini harus sering bolak-balik ini. Jadi kalau kalian apa namanya, kalian bisa di setting aja shortcutnya untuk maju mundur, begini. Ini di sini tadi gelap semua ya. Ini aku buat gelap semua dari sini. Ikuti garis yang tadi. Bukan ini warnanya. Nah ini. Nah gini ya. Sesi awal. Ikuti garis yang biru ini yang udah kita buat sebelumnya. Ya. Nah ini sama kan. Ikuti ini nggak begitu efek itu enaknya tuh. Kalian nggak harus apa namanya, nggak harus teliti banget. Kalau pakai teknik gini ya. Kalau pengen yang harus teliti, ya harus digambar pakai brush satu persatu ya. Tapi ini aku nunjukin cara cepat ya, cara malasnya ya. Itu ini yang tadi segini gelap semua juga kan. Nah gini. Nah ini. Ikuti garis biru. Ya. Terus. Tapi ini harusnya kalau kalian lagi bikin animasi buat kerja, kalau bisa jangan satu-satu gini. Misalnya satu dibuat, terus pojok lagi sini dibuat, satu-satu gini, ini dibuat. Jangan gitu. Kalau bisa gini, buat dulu satu, misalnya ini tadi. Ya. Terus kita lanjut berikutnya tuh di sini yang dibuat. Di sini doang. Ya. Terus lanjut di sini doang. Diisi dulu satu sisi. Nanti kalau udah habis, baru kita balik ngisi sisi lainnya lagi. Misalnya sini. Nah gitu. Terus lagi sisi di sini. Lagi Jadi sampai perbagian ya. Jadi ininya juga harus kayak diperhitungkan gitu kan. Betul. Nggak random. Ini Nggak random aja banget gitu ya. Iya, nggak random banget. Ini contoh aja sih, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah ini. Nah ini udah cukup dekat dengan yang tadi. Udah lumayan mirip. Baru kita potong-potong lagi nih yang area yang hitam-hitam ini. Yang hitam-hitam, yang abu-abu ini. Kita lubangin. Ya. Nah gitu. Oh ya, sedikit info teman-teman, teknik yang dipakai Mas Wolf ini disebutnya flipping ya. Jadi kita melihat frame selanjutnya dan frame sebelumnya gitu. Dengan cara flipping ini kita bisa melihat motionnya, pergerakannya, merasakannya juga. Lah ada namanya? Ada. Baru tahu cuy. Ada namanya flipping gitu Roy. Nggak apa-apa guys. Sedikit intermezzo dan trivia juga. Trivia tai. Sok-sokan bisa tapi nggak tahu namanya anjir. Nggak apa-apa. Kita bantu. Aku malah tahu namanya gak bisa. Kebanyakan teori. Nah, habis dari kelas ini nanti kalian bisa. Jangan lupa bayar setoran. Oh. Iya gini ya. Nah, gini ya. Terus lanjut lagi kita tambahin shading yang kedua. Ini aku kasih contoh nih. Misalnya gini, mau di sini ditambahin shading yang kedua ya. Kayak gini misalnya. Nah, ini jangan keburu-buru nambahin yang di sini lagi. Jangan keburu-buru gitu. Gitu setelah kita buat shading yang kedua ini, misalnya aku ulang lagi, kita buat shading yang kedua. Kayak buat frame berikutnya baru dibuat lagi. Nah, baru kita balik lagi, misalnya di mana mau ditambah shading kedua lagi di sini. Di sini kasih lagi. Nah, jadi jangan dibuat di sini, terus di sini, terus di sini, terus di sini, jangan. Buatlah satu di satu area, udah. Lanjut di satu area yang sama lagi. Nah, terus lanjut lagi nanti di frame berikutnya dibuatlah di satu area itu lagi. Karena kalau kalian kalau kalian buru-buru dari sini, dibuat di sini, terus dibuat di sini, nanti konsistensinya rusak.
Kayak aku ini tadi konsistensinya rusak ya. Tips saja. Nah, gini. Gitu bolak-balik di mana ada apa gitu. Nah, selanjutnya abis ini posisi step apa Bu misalkan udah di shading gitu. Mungkin Udah bisa di-shading tergantung. Kalian mau lanjut ke compositing atau udah? Kalau udah ya tinggal diekspor ya. Tapi kalau mau lanjut compositing bisa. Tapi agak sulit sih. Compositing itu mainnya notes nanti kalau pakai harmoni ini. Atau kalau kalian pakai jangan dulu sih lain, kalau ke situ. Itu mungkin bisa di sesi yang lain. Iya. Kalau pakai aplikasi lain pakai After Effects kali ya. Nah, ini. Ya, begitu teman-temanku. Ya, sahabatku. Ya kan, kita akan sahabat kan. Kalau untuk efek yang lain boleh didemoin nggak, Bang Wolf? Apa ada request mau apa? Ya kan karena kita api. Mungkin dari sini kita kan udah tahu prosesnya yang asap kan. Nah, pengen lihat ini akhirnya nanti kayak gimana yang asap tuh kan yang kerjaan ini gitu. Yang tadi coba diliatin satu-satu layernya. Kalau misalnya ya gitu. Itu. Nah, ini aku tunjukin ya. Jadi layernya tuh ada kok ini sih? Nah, bukan ini juga. Nah, mungkin habis nunjukin ini langsung itu ke demo api. Gini ya. Ini jadi layernya ini ada base. Aku nyebutnya base. Base ini. Terus ada shading 1. Mana shading 1? Apa nih ya? Nah, ini ini shadingku aku gabung jadi satu di sini. Nah, ini shadingnya ada di sini. Shading 1 dan 2 ada di sini semua. Di satu layer. Gitu. Sama kayak tadi misalnya aku sembunyiin ya. Nanti kayak gini bentuknya. Kan cuma base-nya aja. Tanpa outline. Nah, gini. Terus, ini shadingnya. Nah, loh. Nah, itu dia. Ini juga gitu. Ini ada base. Base-nya ya. Ini ada shading pertama. Kalau ini aku bisa shading kedua di sini. Nah, misalnya aku sembunyiin. Kayak gini. Ini aku sembunyiin. Gini dia, flat. Warnanya flat. Nah, gitu. Ini juga gitu. Semua gini. Ada base. Ada shading kedua. Yang ini di sini shading keduanya aku barengin sama shading pertama ya. Gitu, guys. Yang itu yang tadi yang percikan api juga sama ya? Percikan api, bentar ya, aku cari di mana tadi. Itu yang di sini, nah ini ya. Nah, ini pura-puranya tuh magic ya, guys. Jadi aku bentuknya aneh-aneh begini ya. Jadi ini sama kayak tadi. Bahkan titik-titiknya ini ada kecil, besar, medium ya. Bahkan bintang-bintangnya juga ada. Ya kan? Ada elemen sparklingnya, jadi kelihatan bukan api ya. Kelihatannya kayak api yang bermagic gitu kan. Iya, dan panjang-panjang gini. Api kan biasanya kayak gini ya. Ini ada pernak-perniknya, kinclong-kinclongnya gitu ya, glitter-glitternya. Nah, gitu. Gitu, guys. Mantap. Gimana? Hilang. Oke. Gimana mau lihat kalau bikin api gimana? Boleh masuk ke sesi demo api sekarang. Mau dong. Oke, let's go. Kembali ke yang ini tadi ya. Kalau api, makasih. Keren kan, guys? Karena tagline kita kan malam minggu membara gitu. Jadi kita bikin api gitu. Bara? Iya, api. Yoi. Let's go, bara. Let's go. Jadi kalau api. Bukan bara itu ya, Enggak, bukan bara itu, enggak seru. Saya tahu pikiranmu. Ya, enggak seru nih. Api sama ya. Ini aku pilih warna oranye ya, karena api itu warna oranye. Enggak juga sih. Kalau api itu gini. Misalnya kita buat api itu rahasianya gini, ada bentuk misalnya ada melengkung ke dalam gini. Nanti yang selanjutnya melengkung keluar. Nah, gini. Ke dalam. Daryl, udah ada pertanyaan belum, Ral? Mati. Halo. Innalillahi. Udah, sorry. Boleh ditanya? Udah. Yes. Mau langsung di itu aja ditanya. Boleh sambil aku gambar. Gak apa-apa kan, gak keganggu kan, Wolf? Misalkan sambil ada tayangnya. Ada yang nanya gitu kan. Sambil jawab, sambil demoin gitu. Kan tipe orang-orang berbeda-beda ya. Ada yang kayak
Yaudah. kerja tuh gak bisa diganggu sama sekali gitu. Kalau kamu kayak gak apa-apa sih, gak apa-apa. Kalau aku multitasking guys, aku sudah pro guys. Mantap. Udah pro ya, tidak Udah usah pro, diragukan lagi. Diragukan bisa sih, tapi udah pro memang. Ya Gitu udah deh, guys. berarti kita langsung campur aja ya. Pertanyaan pertama ada dari kata-kata. Kalau misal seperti ledakan gitu, implode-nya terus explode dan spark-nya muncul di dalam, itu ngikutin lightning dari dalam jadi bisa random gitu atau lightning eksternal. Jadi maksudnya kayak lightning source-nya bisa dari dalam luar kan gitu. Bisa lighting source-nya di badan dalam tuh bisa. Tapi itu agak sulit ya, demonstrasinya agak sulit ya itu. Gimana jelasinnya ya? Jadi apa namanya? Kalau ledakan itu kan, misalnya kalau ledakannya ada berapi-api di dalam gitu, jadi di dalamnya kayak ada cahaya gitu kan. Misalnya nih aku buat ini ya. Ini apa kayak Sebelum misalnya gitu apa? kan. Ya gitu ya. Biar aku nggak gambar lagi, aku pakai ini aja. Nah, gini ya. Terus ini di HP gue berisik banget. Bentar ya, aku mute dulu. Tidak profesional nih. Nah loh. Nah gini ya. Ini misalnya ada cahaya di dalam ya. Misalnya aku buat gampang aja gini. Ini aku duplikat dulu. Nggak harus gini ya, nggak harus ikut tekniknya. Yang penting lihat artistiknya aja. Ini aku warnain. Ya, masa ada yang bocor. Bentar. Nah loh. Nah gini aku warnain gini. Terus warnanya aku ubah jadi apa yang gampang dilihat. Misalnya ini ya misalnya. Nah, terus warna yang merah tadi aku bikin agak transparan biar kita matanya nggak jepol. Nah gini, barulah kita kasih shading. Jadi shadingnya gini. Misalnya kayak tadi persis pakai lasso, oke? Mana tadi? Nah ini dia. Pakai cutter, kalau di animate pakainya namanya lasso. Ikuti, ya kan? Begini. Ya begini bisa. Gini ya. Ini aku buat sederhana aja ya. Oke. Mana tadi? Aduh, bentar guys. Aku buat color palette baru dulu. Bentar, sorry guys. Kesalahan teknis. Ini aku buat gelap sekalian ya. Oke. Nah gini. Nah ini aku buat gelap ini ya. Lanjut warnain. Nah gini, misalnya gini, terus gini kita misalnya ada api di dalam sini ya. Ini warna yang kita pilih adalah bisa pakai merah. Begini. Nah merah gini. Ini memang kelihatannya agak berantakan ya. Nanti akan bisa kita atur-atur warnanya. Terus kata lagi misalnya ini mau di carving. Diukir. Nah, diukir lah bahasanya ya. Ini juga merah. Merah. Ini merah. Merah. Ukir lagi. Nah, misalnya gini ya. Nah, nih, begini. Ini juga misalnya di bagian ini. Mau dibuat merah juga. Bisa. Gini.
Nah gini. Nah terus setelah dalamnya kita kasih merah, kita buat lagi warna yang agak terang ya, oranye. Jadi kita mendekati oranye. Nah ini. Terus jadi kita warnain oranye ini hanya di area yang ada merahnya aja ya. Yang abu-abu ini jangan kena. Berarti untuk ngasih kayak kontras bahwa di dalam itu ada kayak ledakan gitu kan. Iya, betul. Tapi hanya di area yang ada merahnya. Gitu ya. Nah loh, Nah lo, keren banget. Satisfying sekali aku melihatnya. gitu. Satisfied kan liatnya. Iya. Kan. Yang Satisfied. sederhananya gini. Kalau udah ya pergi sana. 100% puas. 100% puas ya. Kalau emang sama aku emang gitu sih. Tapi jangan pernah puas guys. Ingat kata Wolf kemarin, jangan pernah puas. Harusnya aku nggak bilang gitu Oh ya. ya deh, nggak puas deh kalau gitu. Nah, ya jadilah. Nah gini. Nah ini kalau misalnya kalian beneran mau ikuti moto yang tadi, nggak pernah puas, bisa tambahin lagi cuy. Tambahin yang let's kuning. go. Tapi nih kalau kalian gini beneran, misalnya ini bikin animasi kan bisa tewas beneran sih. Ini kan cuma kayak demo untuk ini kan nanti. Ilustrasinya, cara gambarnya gitu. Ya ini gambarnya. Kalau untuk animasi lama banget guys. Pasti. Bisa sampai mampus. Sama Tapi kayak pernah tadi. Wolf dapat yang kayak gini pernah? Sering cuy, barusan nyelesain satu. Wow. Nah, gitu. Nah, ini kan warnanya agak aneh ya, belum begitu cocok ya. Ini abu-abunya ini kurang seru ya kalau dibandingin sama oranye. Kok abu-abu langsung ke merah gini. Ini abu-abunya bisa diubah deketin ke merah tonnya. Dari warna. Nah, begini. Terus abu-abunya ini juga terlalu polos. Terlalu polos, dia harus kita gangguin dulu, harus kita bully dulu, didiklat dulu. Lebih enak. Nah, gini guys. Ini juga oranye terlalu ngedrag sih kalau menurut gue ya. Aku arahin ke merah dikit. Nah gini. Ini bahkan kuningnya ini bisa dibuat lebih ke putih. Nah gini. Ini bisa. Iya, jadi tidak terlalu ini banget ya ketika dilihat warnanya tuh. Iya, nggak terlalu Mencolok kontrasnya tetap banget tinggi, gitu ya. tapi tetap apa namanya? Tetap enak dipandang di mata. Kayak aku. Asik. Iya, bener enak dipandang. Iya kan? Tuh udah ada testimoninya gitu ya guys. Ini misalkan masih kalian ternyata orang yang nggak waras, bisa sih tambahin lagi. Tapi ini tuh khusus untuk orang-orang yang punya penyakit jiwa ya. Kalau yang suka menyiksa diri begitu-begitu, boleh nih ditambahin detail lagi. Yang sudah menjual jiwanya gitu. Iya, kalau udah nggak punya jiwa ya tambahin aja detailnya terus-terusan begini. Sampai mampus. Nah ini kan begini ya. Jadi bahkan ini apa namanya? Ini yang terangnya ini menghadap ke cahayanya dari api gitu ya. Oke. Gitu. Ini juga dibuat Thank itu jadi you. shadingnya salah. Oh, thank you, udah jelas ya. Iya. Emang udah Dari bisa. pertanyaan Kalau kazakata kan bisa ya. Dari kazakata kayaknya bikin lighting eksternal jadi kayaknya sudah terjawab gitu. Udah terjawab ya? Mungkin udah terjawab banget lah ini. Jawabannya langsung pakai demo, gila-gila. Iya. Gila, siapa sih? Iya. Jadi sorry banget guys, mungkin kita bakal ada replan. Jadi apa namanya, untuk sesi demo plus tanya jawabnya mungkin kita bakal ganti lagi ke plan awal untuk sesi terakhir di 9.30. Jadi mungkin habis ini masuk bakal lanjutin ngedemoin apinya lagi biar nggak terlalu ke distract gitu. Oh mau lanjut Ya, apinya ya? Iya lanjut apinya lagi. Tapi thank you banget, udah mantap banget tadi gitu ya. Oh, bisa ya kalian ya? Beneran bisa loh. Ayo. Bisa loh. Kan nanti kita ada challenge. Betul. Awas loh kalau nanti udah ngakunya bisa pas aku suruh ternyata nggak bisa, ada hukumannya. Beneran ini aku nggak bercanda nih. Oke. Ampun, aku masih nuk. Hukum aku om. Aduh apa? Kamu mau dihukum? Punish me. Misalnya api ya, ini sama kayak tadi. Misalnya ini apinya aku buat, aku di sini aja deh. Nah, aku buat ada mulanya ya, kecil begini ya. Onion skinnya jangan lupa, kulit bawang siapa yang nggak suka. Terus kita buat gede. Kita buat gede. Terus anggap aja kayak ada didorong gitu ya apinya di sana. Tajam-tajam gini biar grafik ya kan. Oh. Nah terus ini baru bisa kita mulai
aplikasikan big, medium, small ya. Big, medium, small lagi. Misalnya ada big-nya. Nah ini big-nya. Medium-nya. Small-nya. Nah, ini ya. Oke. Gitu ya. Ini bahkan bisa kalau apa kalian mau nih, biar bentuknya nggak boring gini doang. Ini kalau aku warnain. Kalau aku warnain. Lah. Aku warnain. Gini doang nih. Nggak begitu seru kan. Dikasih lubang di sini. Nah. Jadi lebih ya ampun. Bocor lagi cuy. Nah. Jadi lebih menarik kan bentuknya. Ya nggak? Bilang iya gitu. Harus ada yang bilang Ya, Iya, iya Om. Bapak. Iya bang. Keren bang. Keren kan? Nah gitu guys. Terus kita lanjutin aja. Ini rahasianya kalau aku tadi keputus tadi pas aku bilang. Rahasianya bikin api itu gini. Misalnya ada bentuk melengkung ke dalam gini ya. Ke dalam. Melengkungkan berikutnya itu ke luar. Nah gini. Gini. Berlawanan ya. Yang satu melengkungnya ke sana, yang satu melengkungnya ke sana. Gitu ya. Tapi ini bisa di stylize. Misalnya jangan cuma gini doang, jangan cuma kayak es doang. Dibuatnya gini. Nah. Nih. Ya kan? Ini bentuk ekstrim dari ini tadi. Ya kan? Bahkan bisa dibuat begini. Nah, udah melengkung ke dalam, tapi makin ke dalam lagi. Nah, gini. Terus baru keluar lagi. Nah, gitu ya. Paham? Paham Yo. Motif batik ya. Ya, paham. Siap, terima Mau kasih. jadi bikin animasi. Tadi harusnya gambar kan ya? Tadi harusnya gambar ya. Aduh, maaf guys. Gambar dong ya. Ini aku bikin gambar ya. Melengkung ke dalam, Gak apa-apa sih sambil Masuk lagi. animasi juga. gambar aja dah biar gampang anunya. Biar cepet. Nah, gini. Gini, misalnya nih boring ada lubangnya. Intinya kalau kalian misalnya pengen sederhana ya, buatnya gambar bentuk yang sederhana gini. Nah, bentuk yang sederhana gini. Terus bentuk ini kita tambahin detail. Ini untuk yang belum pernah bikin api sebelumnya. Kita bentuk yang sederhana ini kita tambahin detail. Bisa dihapus. Ini bisa dihapus. Nah, kita tambahin detail. Dengan dihapus dan digambar ulang dengan bentuk yang lebih menarik ya. Ini bisa ditambahin. Nah, gini. Ini nggak begitu menarik ini di bawahnya. Nah, gini. Nah, ini ya. Terus baru bisa, ini lubangnya kita tutupin dulu. Lubangnya diisi. Nah, kan menarik ya. Terus untuk shadingnya sama persis kayak yang tadi. Bisa pakai lasso, tapi bisa juga hand drawn ya. Ini aku tunjukin kalau misalnya kalian pengen hand drawn. Begini. Lebih banyak kontrol kalau kita pakai hand drawn. Ini aku duplikat, nanti aku buat contoh perbandingan hand drawn dengan apa? Dengan lasso. Nah, ini misalnya shadingnya nih ya. Shadingnya tuh lebih deket ke satu arah daripada arah satunya. Misalnya gini. Nah, ini kan bentuknya lebih dekat ke bawah daripada ke atas ya. Jadi ada jarak ini jaraknya. Nah, gitu ya. Terus lanjut lagi. Ini yang atasnya kebalikan, misalnya lebih dekat ke arah atas. Nah, ini lebih dekat ke arah ini daripada sini ya. Ini hampir nempel di bagian atas, tapi dari bawah jauh banget gitu ya. Ini sama, dia kasih lubang dan biar menarik. Ada big, medium, small. Juga. Ada spacingnya juga ya, kayak spacing antara cahaya dan bayangan itu ya. Ya, ada jarak-jaraknya begini. Gitu guys. Ini misalnya ya begini. Ya gini ya. Nggak harus terlalu detail sih. Tapi kalau aku sukanya nggak terlalu ada bentuk yang bolong gede banget ini. Aku sukanya ini aku sambung. Nah begini. Terus di warnanya aja. Nggak gini ya. Kasar aja diwarnai kasar itu cuma untuk contoh. Tapi nanti kalau kalian pas bikin beneran bisa lebih halus dari ini ya warnanya. Ya nggak. Ya nggak guys. Ya, iya Beb. Ini hand drawn nih. Nah ini hand drawn ya. Terus kalau masih belum puas bisa lagi ditambahin lagi. Misalnya kalian mau apa?
di core-nya, di dalamnya kasih warna putih. Sama kayak tadi. Nih. Nah. Tapi nggak begitu kelihatan ya. Aku bikin agak Pokoknya oranye. sampai puas ya. Betul, sampai puas. Kalau belum puas ya kita nggak berhenti. Kudu eksperimen. Harus banyak-banyak bereksperimen. Gitu guys. Nah, Yes, keren banget. keren kan guys. Gini, ini yang gambar tangannya. Putih-putihnya nggak harus di tengah ya. Nggak harus ditengahin. Malah justru makin deket ke salah satu pojok itu lebih baik kalau menurut gue, lebih grafik, lebih organik. Nah gini ya, ini kalau pakai tangan lebih terkontrol, kita bisa gini terus ditinggal ya. Kalau pakai cutter atau lasso lebih cepat tapi lebih susah ngontrolnya. Misalnya gini ya. Tapi itu keunggulannya dia lebih cepat dan detailnya lebih banyak. Nanti akan kelihatan bedanya. Nah ini kan lebih cepat untuk gambar detail-detail yang kecil-kecil nih. Cepet kan, jauh lebih cepat. Dan detail-detail kecil-kecilnya nih pun kena, ya kan? Ini ada yang kecil-kecil. Kena. Kalau di sini nggak begitu ada ya. Detailnya terlalu blobby, terlalu terlalu gendut ya. Kayak aku. Padat. Terlalu padat, terlalu gendut ya. Nah ini sama kayak tadi, kalau mau ditambahin lagi. Gitu. Hampir nggak begitu kelihatan ya bedanya, tapi ciri-cirinya ini sih kurang rapi kalau kita hand drawn, dan bisa lebih rapi, garis-garisnya bisa lebih bening, bisa lebih bersih kalau pakai lasso ya, gitu guys. Tapi ini jelas ya, maksudnya bentuknya big, medium, smallnya tetap kena ya. Iya. Gitu. Sangar banget tuh HP-nya tuh. Tajam. Gitu. Dari bentuk yang sederhana tadi bisa jadi gini guys, bisa jadi gini, bagus kan? Nah tapi kalau misalnya kalian pengennya cepet, kalian pengennya apa, nggak harus bikin rough kayak ini, langsung aja dari awal udah direncanain bentuknya di dalam pikiran. Nah gini, kalau bisa lubang-lubang ini sambil ditutup ya, biar nanti kalian nggak kerepotan ngisinya. Kalau mau menantang diri sendiri gitu ya. Ya. Gue gak mau pakai basic set, pengen langsung gitu, pengen langsung satset. Ya betul, kayak kata siapa tuh. Nah gini, kalau aku sih beda kepentingan ya. Kalau misalnya pengen cepat, aku langsung. Kalau pengen apinya terkontrol, apinya lambat, aku gambar dari bentuk basicnya tadi. Karena emang konsistensi sih, lebih menang konsistensi kalau kita pakai gambar kasar, pakai rough tadi. Nah begitu guys. Ada pertanyaan ini sambil aku lanjutin. Ini demo sampai jam berapa, Rel? Aku gak ngeliat timekeepernya. Nanti kita sesi tanya jawab di 9.30. Cuman kalau misalnya itu mau diganti lagi juga boleh. Cuman untuk sekarang ini kan masih demo kayak. Kita udah tahu gambar api, terus ini kayak animate api gitu. Ya nggak apa-apa, di demoin animate api aja nggak apa-apa. Sambil aku demo ya. Ini aku demo. Iya. Jadi gini. Ini bentuknya kan tadi utuh satu gini. Utuh satu gini. Terus aku putus dia. Mereka putus ya. Diputuskan. Putus guys. Nah terus dari yang kecil ini kita buat dia mengecil lagi. Tapi aku pengennya dia mengecilnya nggak ke arah sana. Ya kan? Aku pengennya dia mengecilnya ke sini. Nah. Jadi tadi bentuknya di sini. Dan mengecilnya juga di dalam bentuk yang sebelumnya ya. Itu bikin efek yang menarik sekali, nanti akan kita lihat. Ngecilnya di dalam gitu? Iya, ngecil di dalam. Tapi bisa juga kalau ngecilnya diterusin keluar juga bisa, misalnya nih ya. Iya. Ini mau aku terusin keluar. Nah. Jadi ada yang nge-fade in terus ada nge-fade out gitu ya? Iya, variasi aja sih. Kalau aku sukanya yang bervariasi gitu. Wow. Nah. Ini dari bentuk kecil dia besar lagi. Ya kan, dari kecil. Nah kecil.
jadi besar. Anggap aja di dalamnya kayak ada bola itu loh, rugby. Ya, yang makin gede. Jadi si bolanya itu berjalan kayak membentuk api-api yang ada di dalamnya itu ya. Ya. Ada pertanyaan? Oh, ini sesi demo ya, belum pertanyaan. Iya, Oh, maaf. Iya. Tapi boleh nanti kalau ada pertanyaan tetap ditanya nanti biar kita bacain di sesi tanya. Iya, kalau mau ada pertanyaan silahkan ketik pertanyaannya dari sekarang gitu. Ya, Rex spasi tanya. Tanyanya pertanyaan yang sederhana gitu aja, jangan sampai di demo ntar malah terdistract. Mungkin iya sih. Yang di Kalau luar ini misalnya- juga bisa sambil aku ngomong sambil aku ngedemo. Tanya, Iya, misalnya maksudnya kan nanti kan website pertanyaannya berapa, juga gitu. bakal dibacain nama admin gitu. Jadi ya kalau dari mau bertanya dari sekarang nggak apa-apa, tapi nanti dibacakannya pas sesi pertanyaan. Gitu. Pas di sesi pertanyaan, ya. Harap bersabar ya kawan-kawan. Ya, Yep. betul. Boleh? Oh ya. Vektor kan. Kalau aku ya. Kalau raster itu lebih ke menurut ya buat ke painting. Kalau vektor tuh enaknya bisa dimanipulasi gini. Misalnya ada bentuk gini ya. Tapi aku kurang suka. Bisa aku manipulasi lagi. Nah, dimanipulasi guys. Dia dimanfaatkan. Nah, gitu. Dan tanpa gambarnya pecah. Kalau raster kan digituin pecah ya. Kalau aku lebih suka vektor sih. Tuh. Nah, ini kebetulan Tunbum pun itu ya. Tunbum tuh vector base ya. Ya, betul. Tunbum vektor, flash juga vektor. Aku pakainya Tunbum dan flash. Ya. Ini nih ada contoh lagi nih. Ini kan ada lubang kecil di sini ya. Yang terbentuk kosong, awalnya kosong nggak ada lubang. Terus ada lubang kecil, lubang medium, lubang besar. Ini lubang besar ini nantinya dia akan tembus keluar ya. Kayak gini. Nah, lubangnya tembus. Kalau kalian bingung, bikin aja gini utuh, tanpa lubang. Tanpa lubang, gini. Terus baru kalian buat lubangnya. Nah, anggap aja lubangnya tembusnya keluar gini. Nah, ini nanti bisa dihapus. Nah, gitu. Bayangin gitu aja. Lebih mempermudah untuk mikirnya. Nah, gitu. Itu juga salah satu yang big medium small ya, dari kecil medium small jadi besar. Gitu. Itu guys. Ada lagi pertanyaan? Nih ada lagi dari Ban. Kalau untuk efek ledakan asap atau api butuh referensi kah? Juga karena hampir semua animasi ledakan persis sama, apa boleh nyimpen efek tersebut buat digunakan di animasi project lainnya? Hehehe. Siapa bilang ledakan sama ya? Gini, tergantung sih. Bisa. Jadi pertama untuk referensi tadi ya, pertanyaan apakah harus pakai referensi? Aku sarankan pakai kalau masih belajar. Nanti kalau udah ahli, baru bisa tanpa referensi. Jadi carilah paling baik itu menurutku ya, paling baik itu referensi dari nyata, tapi paling mudah referensi itu dari animasi lain. Tahu maksudnya nggak? Jadi kalau pengen yang gampang, kita referensi dari animasi lain, ya. Tapi kalau kita lagi pengen improve banget, pakailah referensi dari ledakan beneran. Kan banyak tuh video-video ledakan di YouTube. Nah, cari tragedi Di live leak ya. Sayangnya udah nggak ada sih gitu. Tapi kalau pengen yang gampang, misalnya pengen cepet, kita pakai referensi misalnya dari anime kan tahu website namanya Sakugaboru nggak? Wih, Sakuga. Nah, itu bisa dicek di website namanya Sakugaboru. Itu nanti masukin aja keywordnya explosion atau fire gitu. Nyontoh akun Wolf aja. Atau ada kok, ada loh namanya di itu. Di Sakugaboru namanya Wolf ada kok, bisa. Ada namanya bukan Hussein Untoro. Hussein Untoro tuh yang animator yang ganteng itu kan? Paling ganteng seantero Solo. Sekeluarga Untoro. Nah itu apa namanya? Terus tuh guys.
Terus untuk pertanyaan yang satunya tadi apa selain itu? Yang satunya. boleh nyimpen efek karena Nah, itu buat kayak project tergantung lain. perjanjian kita sama klien. Jadi efek itu ada yang kita buat aset untuk sebuah project, kita buat aset. Habis itu nanti mereka bisa pakai itu sepuas hati mereka. Ada juga yang kita buat aset untuk kita sendiri. Terus nanti untuk dipakai di project-project lain. Itu bisa, tapi nanti izinnya sama klien kita dulu. Iya. Tapi misal nih, nggak sama kalian- ya gitu. sama ya. Tapi misal kalian udah keterima di project ini misalnya, ini tadi kan aku ngerjain Cartoon Network ya. Terus aku bikin efek asap kayak tadi, ya kan? Terus efek asap itu aku pakai di project lain, itu nggak boleh. Bahkan projectnya sama-sama dari Cartoon Network pun itu nggak boleh. Beda. Tapi kalau kita buat efek api sendiri misalnya, pribadi misalnya, terus kita sengaja buat ini untuk aset. Terus misalnya kita bilang, ya ini aku udah punya aset untuk dipakai di sini. Bolehkah aku pakai? Kalau mereka bilang boleh, berarti boleh. Gitu, jadi beda. Gitu ya. Yang penting Jelas? nanya ya, boleh atau enggak. Komunikasi dulu yang penting Betul. dengan klien. Betul guys. Gitu. Ada lagi yang bisa dijawab tanpa aku harus ngedemo? Nggak ada lagi so far, jadi lanjut aja. Oke. Pengen nonton nih. Ya, Wih, ini apinya nih. gila. Cakep ya. Panas. Cakep ya, ini kita selesaiin aja sekarang. Nggak usah sih. Uji Waktunya api. tinggal berapa nih untuk demonya? Sampai Masih masih lama, 30 menit lagi. 30 menit lagi ya, aku selesaiin aja sekarang. Ya Boleh. kalau mau ada pertanyaan boleh. Ya itu tadi. Apa kayak Gila. alamatnya, nomor teleponnya, doxing, apa segala macam. Ini contoh kenapa aku suka pakai vektornya. Ini kan apinya dari bawah keluar ke arah sana. Keluar ke arah sana. Tapi ini tiba-tiba masuk ke sini. Aneh kan? Nah, ini aku sukanya aku benerin gini. Nah lo vektor enakan. Ya enggak. Tapi kalau Enak. ilustrasi jangan pakai vektor, ilustrasi kalau pakai vektor orang gila kalian ini. Untuk yang pakai CSP juga ada vektor loh, walaupun nggak murni, tapi kalau di transform nggak pecah kalau pakai vektor. Ya, bagus tuh buat bikin outline. Iya, pakai Adobe Illustrator guys, atau enggak PowerPoint, itu juga vektor. Aduh, Pak, itu program animasi yang pertama kali aku coba ya. Adobe PowerPoint. Microsoft PowerPoint. Adobe PowerPoint. Serius pernah pakai PowerPoint bikin animasi? Iya, zaman-zaman SD dulu kan salah satu apa? Animasi komputer kan kita. animasi teks kan presentasinya di animasi. Transisi. Oh iya. Kalau Juga animasi guys. Sakuga PowerPoint ya. Kayak bikin Iya. ceritanya roket terbang gitu kan. Kayak bisa. iya. Nah, ini contoh lagi nih. Ini bentuk yang ini aku mengecilnya keluar sana. Tapi yang di tengah ini aku mengecilnya ke dalam. Ya. Kayak dia dicubit dari luar gitu. Lucu banget dicubit. Ini juga Iya, dicubit. Dia dicubit dari luar. Hanya animator yang bisa mencubit api ya kawan-kawan. Iya, animator efek sih. Betul. Firebender ya. Jadi Dia bisa- SA dulu gitu. Sarjana animator. Ada ya? Gak ada. Gak tahu. SS Sarjana Sakuga ada nggak? Wah, itu di mana tuh Iya. sekolahnya? Di mana tuh? Sarjana Sakuga. Nanti kalau udah sarjana Tapi ini- di bio Twitternya bisa dikasih animeta. Wih. Ada pertanyaan yang mungkin bisa langsung dijawab dari Lim. Kalau kerjaan langsung kasih warna atau line artnya aja Kak? Tergantung kitanya. Kita sukanya langsung line art doang terus dikasih warna atau sebentar. Pertanyaannya gimana tadi? Kalau kerjaan langsung kasih warna atau line artnya aja? Mungkin tergantung klien sih ya. Ya tergantung klien sih dan tergantung perjanjian kita sama mereka juga. Kita di sana bilangnya apa? Finish animation atau key animation atau rough animation atau clean up. Kalau aku ya biasanya sampai finish, sampai warna.
Tapi kalau untuk FX mah gak ada key animator FX ya, soalnya langsung harus jadi kan. Iya, kalau efek biasanya langsung jadi. Ya kali efek harus ada in betweennya. desain Gila. ke in between yang ada malah kacau kayaknya. Efeknya post to post. Bisa sih, tapi susah banget nanti kacau. Ini Iya, misalnya aku pasti. ada animasi gini ya, yang tiba-tiba bentuknya gini, awalnya nggak ada. Kita bisa animasinya mundur ke belakang. Dia bentuk aja siluetnya dari luar. Ini terus lubang-lubangnya di mana tadi? Sini, terus yang gede di sini. Nah, sini bisa begini. Nah loh, gitu kan. Berarti Nah, kamu sendiri Wolf kalau kerja keseringan langsung diwarnain gitu, udah sekalian warna. biasanya ya, tapi itu nggak semua orang gitu ya. Ada orang apa nih, kalau kalian bikinnya karakter animasi, biasanya nih kalian tuh bikinnya antara animatic doang atau kayak gini doang. Bukan. Nah, kayak gini doang, cuma line art doang, atau bahkan raw doang ada. Ada juga yang tugasnya ngewarnain, nge-shading, itu beda-beda tergantung kalian di hire-nya, di apa namanya, dikerjakannya sebagai apa. Beda-beda. Tapi kalau efek kebanyakan Kalau efek langsung. Iya, kalau efek khususnya efek animator kebanyakan langsung semua gitu ya. Ya. Nah, ini udah gini ya, udah selesai gini ya. Kelihatan nggak? Bagus kan? Bagus banget, Bagus Pak. kan? Nah, Gila. terus ini kita warnain ya. Solid Gila. banget. Solid. Ini kita warnain ya. Tapi aku sukanya ngewarnain gini. Aku pakai warna lain yang bukan warna api. Terus aku select ini. Ini kalau di Harmony namanya apply to all frames gitu ya. Terus langsung aja aku giniin. Terus nanti aku cari yang lubang-lubang di mana. Nah nih. Oh, bisa gitu ya? Ini mas. Wow. Nah ini aku gini. Terus yang ada lubangnya aku hapus gitu aja. Nah. Ini yang ada lubangnya aku hapus. Ini ada lubangnya aku hapus. Gitu nih lubang aku hapus. Nih. Aku isi. Benefit dari software profesional ya. Iya, ini harus kalian bisa manfaatkan ini. Apa semua tool yang segini banyak ini yang sampai kayak pesawat luar angkasa ini segini banyak tombol nih. Pakailah semaksimal mungkin ya. Mahal loh ini program tuh harganya ini 20 juta setahun, gila. Lebih malah. Tapi aku dapat gratis. Atau kalau nggak cari bajakan sih, tapi nggak nanggung resikonya ya. Oh, move. Astagfirullah. Dosa lah itu. Untuk belajar, kalau untuk belajar, boleh sih. gua. Untuk belajar gak apa-apa, tapi asal jangan untuk kerjaan. Kalau untuk kerjaan karena mereka bisa tahu ya. Bergaji. Ya kalau udah dapat gaji ya. Itu karena mereka bisa tahu guys, apa Disney tuh kalau kita pakai apa namanya program bajakan, mereka tahu. Karena mereka tuh apa namanya nggak pingin dituntut ya istilahnya. Dituntut karena make aplikasi bajakan. Nah ini gini udah ada apinya, terus aku udah pisah, ada outline-nya di sini. Nggak harus sih sebenarnya, dah gini aja. Ini ada gini, semua warnanya aku buat jadi sama ya. Aku selekin lagi, aku select semuanya, tapi aku select ininya doang. Nah, terus kita pilih warna tadi, door. Nah lo, keren nggak? Bagus kan? Gitu. Efisiensi kerja ya, jadi gak satu per frame nge-fill gitu ya, kayak lasso bucket gitu kan. Biasanya Iya, kalau di CSP kayak gitu. Langsung aja cuy. Di CSP ada kayak gitu kan? Serap. Ada ya? Gak tahu kalau. Nggak ada kalau nggak salah. CSP gak ada. Ya? Adobe Animate CSP manual. Adobe Animate, aduh ada banget bener-bener sama sekali nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Aku taunya misalnya kayak kalian ada bentuk kayak gini nih, cuma diwarnain dengan gini aja, nanti dia bisa. Kalau Adobe Animate nggak bisa, jelek deh. Kalau gitu aja sih ada di CSP, tapi kudu download dulu dari luar CSP-nya di material. Oh, add-on gitu ya? Iya. Ya, kayak online asap gitu. Gratis. Gratis dong. Ada yang bayar, ada yang gratis. Tergantung nemunya. Gratis kan, ngapain bayar? By the way, ada lagi nih pertanyaan yang bisa dijawab sekarang kayaknya. Boleh sambil nambahin shading-nya ya. Oke. Ini dari HRMLK. FX mending dianimasiin kasar semuanya dulu tanpa terlalu merhatiin detail, abis itu baru dirapiin, atau satu persatu frame diperhatiin benar-benar? Oke, itu aja.
Udah itu aja. Tergantung tujuan kita. Kalau kita pengen cepet, langsung aja animasiin kayak aku tadi, tanpa di clean up, langsung aja dianimasin sampai selesai, terus ditambahin shading sampai selesai. Itu kalau pengen cepet. Tapi kekurangannya adalah nggak begitu rapi kayak gini ya. Ini tetap ada garis-garis yang nggak rapi begini, seperti ini nih. Nah, kurang rapi kan. Itu kekurangannya itu. Kalau mau yang yang lebih bersih, lebih detail, bisa dengan kita buat rough-nya dulu kayak aku tadi. Kayak aku buat Dibikin asapnya nih. Basic shape-nya dulu ya. Basic shape-nya dulu, kelihatan nggak warnanya abu-abu ini di sini? Kelihatan. Nah, baru kita kasih shading. Itu lebih konsisten, volumenya lebih konsisten, bentuknya lebih konsisten, kecepatannya lebih konsisten. Tapi lama banget cuy, bisa sampai berminggu-minggu. Ini aku bikin ini 2 minggu kurang lebih. Untuk semua asapnya ini tadi. Semua asapnya ini kurang lebih 2 minggu. Emang gila lamanya sih. Nah gitu. Jadi tergantung kitanya ya, tergantung tujuan kita. Kalian lebih suka yang bersih atau yang cepat? Kalau aku suka yang cepat. Karena nanti kayak gini nih paling juga di blur. Karena api misalnya, nanti dikasih glow, dikasih blue. Jadi yang yang gak rapi-rapi ini nggak begitu kelihatan. Gitu. Ada lagi? Bentar. Udah puas dengan jawabannya? Udah puas? Nah, itu pertanyaan jebakan. Tadi aku bilang apa? Jangan pernah puas. Harusnya ini udah yakin, jangan puas dulu. Oh iya, udah yakin. Udah yakin dengan jawabannya. Belum Udah yakin sama diri sendiri kan. Ya kalau itu sih nggak bisa sih. Punya keyakinan ya. Kalau di Indonesia harus punya kan. Mungkin ada satu lagi nih. Boleh. Pertanyaan yang nggak harus demo. Dari Pecuri. Maaf, out of topic Kak. Cuman caranya dapet Toon Boom yang gratis dan legal gimana? Bisa. Ada caranya. Pertama agak susah sih. Jadi pertama cara paling gampang untuk dapat aplikasi legal dan gratis itu kita kerja untuk perusahaan. Nanti mereka biasanya nawarin. Iya, betul. Lisensi perusahaan. Nah, itu nanti lu dapat gratisan tuh. Atau kalau mau diskon, kita bisa jadi mahasiswa. Kita punya nanti daftar pakai akun email sekolah. Tapi kalau di Indonesia nggak tahu ada yang begituan nggak ya? Iya, masalahnya untuk yang email sekolah itu kayaknya di sekolah-sekolah di Indo tuh belum terintegrated dengan Toon Boom-nya gitu. Sayangnya jadi kalaupun mau daftar ini sekolah dari mana gitu kan? Iya. Tidak diketahui. Kayak belum ada data sekolahnya di sana. Iya, gitu. belum ada data sekolahnya di sana. Jadi gitu. cobain dulu aja karena siapa tahu sekolah kalian ada. Ya, kalau mau masuk UMN nanti gratis dapat Toon Boom. Waduh, ini malah promosi nih. Kalau UMN-nya gratis nggak? UMN-nya nggak gratis ya guys. UMN-nya nggak gratis cuman guys ya. UMN-nya seharga Toon Boom. Bayar sekolahnya mahal biar dapat Toon Boom itu. UMN-nya seharga Toon Boom itu. Masuk sekolah cuma buat dapat Toon Boom, terus ngapain? Iya sih betul, itu kayak kalau aku juga sebagai storyboard sih, karena storyboard kan ada softwarenya juga khusus dan pipeline-nya juga khusus. Jadi di studionya juga dikasih softwarenya gitu, dikasih lisensinya. Gitu. Ya intinya ya gimana caranya pengen dapet ya pertama harus dapat kerjaannya dulu gitu. Dapat kerja di tempatnya dulu. Ini juga. Kalau di mana ada kemauan pasti ada jalan, guys. Itu bukan satu-satunya cara ya. Aku nggak mengimplikasi apa-apa, tapi aku cuma bilang aja. Ada will, ada way. Ada will, ada way, guys. Itu bukan satu-satunya cara, tapi mohon maaf secara legal aku nggak boleh menyarankan cara tersebut. Ngomong-ngomong ini, misalnya, ini kita punya bentuk kayak gini ya. Itu shadingnya nggak harus seperti ini. Misalnya putihnya di dalam ini nggak harus. Bisa kita buat warna ketiga, warna yang lebih gelap. Misalnya ya. Nah, gini warna yang lebih gelap. Terus shadingnya tuh dari luar. Begini. Nah gini. Nah gini. Cantik kan? Kayak siapa ya? Kayak api. Api kan? Benar juga tuh. Jangan-jangan lagi bikin api nih. Nah. Cantik ewok. Nah.
gini ya. Nah, ini misal contohnya ini ada yang lubang ini, tapi aku kasih oranye cuma di salah satu sisi doang. Ini kan lebih menarik ya. Coba kalau aku bikin lubangnya gelapnya setara. Nggak begitu Jadi menarik, malah aneh. hmm, Nah, hmm. gini bisa cocok salah satu sisi aja. Kayak si apinya tuh kelihatan berdimensi gitu ya, jadi gak flat gitu. Iya. Gitu, guys. Iya, Nah, gitu jadi ya. 3D. Ya kan? Bagus kan? Bagus. Nah, ya. Wow. Tapi contoh aja itu sih nanti apa namanya? Kelamaan kalau aku buat satu-satu. Iya. Berarti setidaknya kalau api itu yang dibutuhkan tuh ada base color, terus ada shading, ada highlight gitu ya, yang putih berarti ya. Ya kalau aku suka 3 warna tapi nggak harus ya. 2 itu udah cukup banget. Dua udah Bahkan cukup di banget. saat-saat tertentu 1 udah cukup. Kayak di dalam relationship itu 1 udah lebih dari cukup ya guys. Iya nggak? Ya. Iya deh. Yang lagi berrelationship iya deh. Siapa sih nggak? Siapa ya? Ya yang lagi berrelationship aja. Yang ngerasa aja, gak usah ngaku. Ngerasa aja deh. Ya. Kalau nggak merasa dilaporin. Ya kalau nggak merasa ya. Nah gini ya guys. Ada lagi pertanyaan lagi? Nggak apa-apa yang waktu demonya masih ada ya ini ya? Masih ada sekitar berapa menit lagi? 8. Shit. Oke, let's go. Kita ngebut guys. Gak apa-apa sih, tapi setidaknya kita udah clear lah ya dari awal prosedurnya kayak gimana gitu. Ya. Jadi benar-benar gitu kan. Dan ini ilmunya gratis gitu. Gratis guys, tau gak? Ini nanti aku mau ngajarin bule-bule itu buat dengan harga yang gila guys. Kalian aku buat kunci percobaan. Oh kan? Nanti aku pelajarannya jelas atau enggak, nanti kalau udah jelas baru aku ngajarin orang-orang kulit putih. Aku markup. Masuk kelas gue 1 juta mampus. Waduh. Ini Bersyukur, gratis guys. loh. Alhamdulillah Bersyukurlah. dapat ilmu gratis. Ya bersyukur kalian. Jangan lupa Syukur sumbangannya. kalian masuk TAI. Alhamdulillah. Jangan lupa sumbangannya, nanti aku kasih rekening banknya. Ya mungkin kalau ada yang mau berdonasi. Ya nanti siapa tahu Wolf bisa ngasih akun Kofi, Traktir, Saweria dan semacamnya. Kita bisa. Iya. Nanti siapa aku tahu kasih kan ya. dia guys. Nanti kalau kamu nyumbang sebesar 50.000, aku kasih apa ya? Aku kasih tanda tangan lah. Kasih ucapan terima kasih yang cute gitu dong. Wolf nanti pas ngajar kalau bisa ada super chat Wolf sama orang bule. Ada super chatnya. Oh iya, jadi bisa ngedonate langsung. Selain dibayar, mereka bisa ngedonate gitu. Jadi kan double cuan. Kalau mau nanya harus lewat super chat ya. Iya. Kalau enggak aku ignore. Betul kan? Itu bisa profit banget. Oh, anak-anak bisnis ya. Ini nih kayak di Twitch itu ya. Bukan masalah bisnis, karena seniman itu banyak yang kelemahannya itu adalah bisnisnya. Iya. Lo kira gue dapat peluang yang ada. Lo kira gue bikin animasi ini skillnya gratis apa? Bertahun-tahun cuy. Bayar gue ntar gue kasih skill yang nilainya bertahun-tahun tadi. Kalau mau pertanyaan gitu. Nanti di sana kalian harus donate dulu baru saya jawab gitu. YouTuber kan gitu. Nah, di sini udah bayar aduh. Makanya ditai aja. Ditaiin aja. Ada untungnya ditai masuk tai gratis. Oh, jadi nih. Ya, jadi mohon untuk teman-teman ke depannya untuk antusiasnya gitu ya. Nanti kan kita ada challenge. Ya setidaknya setengahnya atau kalau bisa semua gitu ikutan challenge-nya. Tuh, yang nggak ikut di-kick jangan lupa. jangan dong. Aku masih noob. Ya justru, berarti butuh feedback kan? Gitu. Itu nanti dikasih feedback sama Wolf. Mindsetnya harus dibalik ya. Karena kita noob berarti kita butuh itu harus ikutan gitu. Kalau misalnya kita udah jago, kita yang ngajar ya nggak? Kalau yang jago kalian jadi pengisi nanti di sini. Kalau takut gimana, Bang? Takut apa? Gak apa-apa. Dia gak gigit gak galak kok. Gak gigit kok jauh ini. Dia di Solo. Di Solo. Nanti digigit. Beda provinsi guys, santai aja.
Mampus anjir beda provinsi. Nah, bagus kan guys. Mana? Katanya aku lapar sama mama. Terus. Wih, gila. Wah gila, keren banget. Mantap, Bang. tai, Ganteng, guys. ganteng. Nah kan ganteng kan. Apinya Makin ganteng dan ganteng. cantik. Apinya Iya makin mantap. ganteng Tampan dan dan cantik. pemberani. Kayak yang Tampan buat dan berani cuy. Let's go. Bagus Ngeri, kan. ngeri, Hot, ngeri. hot apinya. Ngeri-ngeri. Yang bikin lebih apinya hot sih. keren. Yang buat udah keren ya. Buat ganteng lagi, hot lagi yang buat. Iya gila sih. Ya kan? Cantik lagi. Cantik, Kita cantik. bisa di-share nggak apinya? Ya No. di-export gitu. Disebar. Mungkin Disebar ke Mungkin rumah-rumah boleh sih. lain. Mau dibikin diapain? dibikin kayak GIF atau apa gitu. Bisa nggak? Bisa. Tapi jangan di-share ke orang Malaysia ya. Gak boleh rasis. Ya. Waduh, rasis. Ya mungkin nanti kalau Nanti misalkan aku- yang material paling yang demo aja ya. Kalau yang kerjaan mah jangan. Iya. Iya, iya. Bahaya. Kalau yang enggak mah gak boleh yang enggak. Ya yang Enda. Enda tuh NDA maksudnya ya guys kalau yang Iya. belum tahu. NDA. Non-disclosure Iya. agreement. NDA tuh maksudnya kependekan dari ndasmu. Ndasmu. Jangan asal lu. Nah gitu ya. Kalau Podcast kita tadi berapa nih? nge-share Dari mulai endan sampai akhir ntar nggak endasmu sampai yang kena ya Wuf ya. Yang tadi dasmu yang kena. Kalau kamu Endasmu, share yang Enda diendas gitu. nih. Diendas nanti. Untuk podcast gini Diendas. tadi berapa? Gak ada 1 jam ya? Ada nggak sih tadi? Lupa aku. Ada. Sejam sih ada sejam lebih. Mungkin karena sambil itu sih. Sambil jelasin yang Iya. lain-lain juga ya. Tadi sempat gambar ledakan juga malah. Iya. Di mana ledakannya lagi hilang. Bukan di Oh, project GIF-nya yang bisa- project yang satunya. Keren banget. Keren kan Nah, guys? itu tuh. Gila. Nah, itu cuma Anak kalau tai, ilustrasi guys. biasa sudah bagus banget itu. Apalagi kalau gerak. Lo bilang anak animasi gitu bisa bikin ilustrasi gitu maksudnya? Enggak. Pergi sana. Nah gitu. Itu guys. Ya nanti ada- dikirim apa? Dikirim ke admin dulu ya. Ya, GIF-nya ya. Nanti aku ekspor jadi GIF gitu ya. Ya, Nggak ada lagi nih yang semuanya nanya-nanya. aja yang digambar. Ya nih. Ayo loh Boleh nanti nanya. kalau Iya, nanya kita- super chat loh. Kapan lagi Ngomong- nih sekarang kita Ini besok aku udah nggak free. isi lagi guys. Jadi kalau mau nanya kesempatan kalian sekarang. Bentar lagi kita masuk sesi demo tanya jawab nih guys. Jadi kalau ada yang mau nanya sambil didemoin, langsung aja lah. Demoin tulis sama di- Wufnya. Ya, Di demoin agak sama Wuf. Serem juga ya. kurang apa guys? Ini orang-orang Didemoin. Oh ya, Di gue demo. personal deh, gue nanya deh biar mulai. Nih, Gue sebagai ice breaking ya. tadi yang di API itu gue ngelihat ada yang frame-nya cuma one, tapi ada yang twos juga. Itu Oh, ini decision making-nya gimana tuh buat kayak ngurusin timingnya? Kalau tadi kan Timing aku ya. timing. Wih. Yoi, Nggak ada let's lagi go. gitu. Tai, solid. Jadi apa? Kalau ini tadi kan aku pas bikin udah ada timing chartnya nih ya. Jadi aku nggak bikin. Tapi Jadi- kalau misalnya aku untuk bikin dari awal ya, misalnya ini aku kembalikan jadi satu semua gini ya. Misalnya nih. Nah gini, kan agak terlalu cepet gitu ya, terlalu apa namanya? Aneh sih rasanya. Nah, aku tuh sukanya kalau gerakannya cepet, timingnya once. Once itu 1S ya guys. Ini 1S. Wawan. Jadi satu gambar tuh terekspos untuk satu frame, ya kan? Contohnya seperti ini. Ini ada satu kotak, ya kan? Nah, tapi aku suka kayak gitu tuh hanya kalau gerakannya cepat kayak gini. Ini dari kecil jadi gede banget kan, ekstrim banget. Ini jadi ekstrim. Nah, dari sini ke sini nggak begitu ekstrim. Berarti dari sini ke sini aku bikin dari sini gambar ini aku bikin tus. Ini aku jadiin 2S ya. Nah, ini jadi 2S namanya. 1, 2. Gambarnya tetap, ya kan? Namanya tus. Dia ini maksudnya diekspos selama 2 frame. Ya. Tapi ada orang lain yang sukanya kebalik. Ini untuk saat ini aku jelasin yang apa namanya? Yang aku suka dulu. Ini aku buat tus lagi. Terus dari sini cukup ekstrim, satu aja. Dari sini ke sini cukup halus. Aku buat tus semua sampai akhir. Tapi biasanya aku tuh suka beberapa frame terakhir. Ini ya. Nah, ini beberapa frame terakhir aku sukanya once.
Nah gitu. Atau kalau nggak aku kasih yang paling terakhir aku kasih terus gitu. Beberapa yang terakhir aku sukanya once. Nah gini, lihat ya. Jadi timingnya pun gak monoton gitu ya, karena ada Timingnya one sama nggak tus monoton. gitu. Ini coba aku duplikat, terus aku kasih contoh yang kebalikan sama aku ya. Ada direktur tertentu yang banyak yang hebat-hebat tuh sukanya kebalik. Sukanya Hmm. Sukanya expose mana sih? Nah nih, sukanya kalau spacingnya pendek itu exposure-nya panjang. Misalnya gini, kebalik, sorry. Kalau ini ekstrim begini, dia sukanya tus. Misalnya gini, ini 1, nah ini dibikin jadi 2. Yang kecil perubahan darinya terlalu tidak kayak cepet gitu, mereka pakainya kayak tus gitu. Iya, Oh, iya. sukanya once. Gitu. Mungkin kita nanti bisa bandingkan ya antara yang dipakai Whoops sama yang dipakai direktor atau kebanyakan Orang orang lain, yang kebalik. Ini salah satu contohnya, namanya ada direktur namanya Patrick Stannard. Nah dia tuh sukanya gitu, sukanya kalau Itu Mazhab geraknya- Patrick ya. Iya pakai Mazhab Patrick, sebelah kiri tuh Mazhab Patrick, sebelah kanan Patrick Mazhab gue. Star. Patrick Star. Mazhab Patrick. Kayak Patrick S sih, bener sih namanya Patrick Iya. S. Patrick Nah ini S. beda ya, sensasinya beda kan. Bentar ini aku pendekin dulu ini biar bisa lebih fokus ke Biar sini. bisa loop. Nah, sensasinya beda kan. Nah, jadi exposure tuh sesuka kita sih. Tergantung style exposure kita kayak apa. Kalau aku suka yang kanan ya. Tapi kalau orang tertentu suka yang kiri. Yang kiri kesannya cepet banget sih, nggak ketangkep mata gitu. Ya, karena dia memang lebih pendek. Ini di sini ada selisihnya. Iya. Selisihnya segini. Itu pun tergantung Selisihnya intensinya 30. ya, mau cepet atau mau lambat gitu ya, si dalam konteks animasinya juga kan. Iya. Gak mungkin kan kalau karakter animasi nyerang tapi delay gerakannya kan aneh juga. Ngebak ya. Mau nyerang mau nyembur tapi delay ya. Ini ada Ya udah musuhnya keburu kabur itu. ada nih pertanyaan nih dari Kazakata. Tadi gue juga kepikiran ini sih sebenarnya. BTW penasaran, Kak, untuk effects apa juga ada kayak harus ngikut style effects-nya show gitu? Ada. Itu aja pertanyaannya? Iya, Ada. Oke, pertanyaan selanjutnya. Enggak. Ada. Jadi bercanda yang nanya aku tadi bercanda. Jadi gini, beda-beda. Ada yang iya, ada yang enggak. Jadi ada orang tertentu tuh yang tugasnya adalah membuat effects design supaya bisa diikuti oleh efek animator. Nah, kalau ada effects desainnya, biasanya kita harus ikut style effect design tersebut, ya kan? Tapi kalau nggak ada effect desainnya, kita asal aja. Paling nanti director kita bilang, ya stylenya dibuat yang anime atau cartoony atau edgy atau graphic, tapi nggak ada style spesifiknya. Jadi gitu, tergantung ya. Kebanyakan pertanyaan ini tuh jawabannya relatif, tergantung situasi. Seperti kemarin ya, tergantung guys. Untung yang tergantung bukan orangnya. Nanti kalau orangnya ketergantungan kalau gitu. Jadi Ya, kayak ini ya, tergantungan. kayak efek di contohnya Spider-Verse. Anime apa tuh yang ada Rio-nya, lupa. Rio. Yang Trigger. Gue lupa. Tengen Topa bukan? Bukan yang apinya kotak-kotak gitu loh. Gue lupa namanya. Promare. Ya, Promare kayak gitu. Iya, Promare. Nah, itu Promare itu kan ada efek desainnya ya. Stylenya emang gitu. Atau kalau nggak Mob Psycho. Oh ya, yang ada atau kayak ada Jujutsu Kaisen juga kan efek apinya kan beda kan itu. Dikasih kayak tekstur efek api gitu. transparan gitu. Juga tuh. Iya. Gitu, guys. Nah, mungkin ada pertanyaan dari aku sih. Boleh. Cara transisi animasi explosion, misalnya dari awal gitu meledak terus ke asap itu gimana sih caranya? Mungkin boleh di demoin nggak? Aduh, didemoin.
Atau enggak Oh, contoh ada mungkin contohnya mungkin enggak gitu? iya, contoh atau enggak kayak Contoh ada. demo rough aja lah gitu. Yang udah Ya ada mungkin aja contoh sih. di garis merahin gitu loh. Yang udah ada aku Oh tonton iya aja. iya. Aku buat ya. Ini gini, gelap. Nah ini dari Wow. ini kalau ini kebalik ya, dari ledakan dia berubah jadi api. Mungkin kita bisa baca frame by frame gitu. Nah, kok ini sih? Awas nanti muncul yang enggak. Enggak, ini udah selesai semua, tenang ya. Apa sih, udah aku isolasi. Nah gini ya, isolasi. Nah ini ledakan, ini lama banget aku pengen aku ganti. Nah ini ledakan itu pertama dia biasa bunder-bunder tadi, blobby tadi. Tapi lama-lama dia mulai ada bolong-bolongnya gini guys. Nah ini dissipating, terus dari bawah dia mulai berubah jadi api. Ya kan? Iya, Nah, iya. mulai jadi Dikit-dikit api, gitu ya. panjang dikit-dikit. Yang atas dissipatingnya makin cepat, makin hilang dia. Terus makin berubah jadi api. Nah gitu. Oh gitu. Kalau Gitu. dari explosionnya yang Dari dari yang buff gitu dari awal. Gimana? Yang sebelumnya lagi, ya, yang dari awal meledak. Dari awal meledak gini. Ya, yang gitunya. Nah kalau awal aku sukanya berduri gini. Ke bulat-bulatnya itu langsung Dari bentuk Terus dia ada tajam bulat. ke bentuk bulat, terus nanti jadi ke bentuk api. Gini, ya jadi tajam. Terus bulatnya ini selagi ada bentuk tajam udah ada bentuk bulat di dalamnya. Nah ini terus baru bentuk bulatnya kita kenalkan keluar sambil masih ada bentuk tajamnya dikit-dikit sampai lama-lama hilang. Ini aku kasih contoh dari animator kesukaan gue nih. Ini dari ledakan jadi asap. Lihat deh. Nah loh. Jadi ganti warna dan behaviornya juga ganti. Jadi lebih lambat, lebih halus, lebih pakai gradien nggak pas transisi? Tanpa gradien. Gila nggak? Tanpa gradien. Gila nggak? Lihat nih. Cuma pakai apa namanya? Warnanya ada yang mengecil sampai habis. Nah, ini misalnya warna putih. Jadi transisi warnanya tuh per frame by frame gitu ya? Iya, ini pakai transisinya kalau pakai harmoni namanya pakainya twin, sama kayak pakai apa anime juga twin. Flash, tapi nggak hanya itu, tapi ini misalnya warna putih dan kuningnya ini, lihat dia menghilangnya nggak hanya dari berubah warna, tapi juga dari mengecil sampai tipis sampai habis. Nah, gitu. Anjir gila sih, pusing banget. Nah gitu. Mind blowing. Iya mind blowing, lihat kan. Ada lagi. Enak banget sih. Enak kan? Mungkin bikinnya nggak enak tapi. Enak sih. Waduh, gila. Nah, ini mentorku namanya Olivier. Gila kan? Coba aku lagi ya. Anjay. Mana pening apa ngerjainnya? Gila. Pening sih, gila sih. Nah ini salah satu tadi ada yang nanya kalau kita udah bikin satu aset boleh nggak dipakai di project lain? Itu tergantung studionya. Jadi dia udah bikin satu ini kan untuk apa namanya film judulnya April in the Extraordinary World, ya kan? Nah ini aset ini digunakan oleh studio tersebut untuk bikin seri lain judulnya Last Man. Nah itu boleh karena udah jadi properti studionya. Tapi bukan kita yang memilih itu. Terus ini kayak tadi lagi nih. Putih awalnya dari nggak ada abu-abunya sama sekali, tiba-tiba ada abu-abunya, terus putihnya mengecil sampai habis, ya kan? Kuningnya mengecil sampai habis. Itu kayak nganimet apa efek flare-nya itu gimana, Wolf? Efek peler, gimana? Flare. Gitu loh, lens flare gitu loh, yang kayak berpendarnya gitu. Tak tahu itu. Efek flare. Sunda. Anda ini ya. Kalau aku kalau pakai harmoni kita ini tambah add color ini, terus ini kita double klik, pilih gradient, pilih radial, ininya kita ganti jadi putih. Enggak, kalau aku sukanya ini luarnya agak merah ya. Nah gini, agak orange gini, itu berarti dalamnya putih. Basic shape-nya tuh lingkaran yang menyebar gitu kan? Kalau efek peler. Aku kaget tadi. Jelas pemirsa. Maaf, saya orang Sunda jadi nggak bisa ngomong F. Baru ingat Aten itu orang puncak gitu. Orang Sunda, jadi nggak bisa ngomong F ya. Sorry. Maaf. Itu fitnah ya. Aku nggak tahu. Nah gini, tada, bentar.
Mana tadi ledakan gue? Nah, ya nggak bisa dikasih peler. Maksudnya flare. Aduh. Ya gitu lah, terserah gitu. Nah gini, Jadi kalau bikinnya bikin peler manual ya gitu. guys. Bukan Ya, di bikinnya manual. combo setting, ntar bikin Beda-beda, tergantung artisnya. Kalau orang ini, Olivier ini dia bikinnya di efek. Keren kan? Orang gila sih. Ada beda-beda ya lens flare-nya tuh ya. Ada yang ngebulat, ada yang horizontal ya. Beda-beda, ada yang diagonal juga, ada yang bentuknya kayak huruf X. Nah loh, Nah, mampus gak bikin kayak gini. Loh, keluar masuk gitu. keluar masuk pengertian. Gila. keluar masuk pelernya. Iya sih. Keterusan. Oh itu ada air tuh tadi. Ada musuhmu tuh air tuh. Kita gak akan pernah bahas air di channel ini ya guys. Betul tuh kelemahanku. Aduh. Kita gak akan pernah bahas efek air di channel ini, oke? Flow-nya itu. Gila banget ya. Tapi air kan keren ya. Keren sih, lihat ini. Aduh, gila Iya, sih. makanya susah. Kalau salah Nah, tekstur pus. kelihatannya malah jadi bukan air tapi apa sih? Asap. Asap bisa kadang maksudnya yang asap- kental. Asap juga kalau misal salah warna, salah shading juga nanti jadi kayak pup. Iya, bener. Apalagi salah timing tuh. Biasanya kan Salah asap sih nih. pemula. Ya kalau asapnya nggak Kalau ngikutin big medium small kan, kalau medium semua Iya. kan. Iya, jadi kayak itu ya, bentuk yang Dari tadi. solid konsisten gitu. Iya kan nanti ya kayak solid. Nggak solid. Nanti ya. jadi kayak bentuk server ini. Iya. Gak bentuk seperti ini. Iya. Itu ada linknya nggak buat itu showreel ini biar kita Gak bisa ada. lihat. Ada sih, aku cariin dulu ya. Bentar ya. Sorry, ini ada yang mau nanya lagi dari Boleh. Doran. Ya, Masih Doran The Explorer. Tadi udah belum tanya? Belum ya? Belum. Dari Doran The Explorer belum. Ini ada link, tapi Vimeo ya guys, jadi diblokir kalau di Indonesia. Kalau kalian punya VPN bisa dibuka. Aku share di aula ya. Boleh. Oke. Ya, Nanti ini linknya ada disebar. Pertanyaan Dari Doran The dari Explorer mau nanya. Doran. Linknya disawer. Masih terkait transisi explosion tadi. Kalau dari bentuk asap ke bentuk api, workflow-nya pas smoke-nya udah di posisi max, kan bakal mecah jadi percikan api. Itu kerjanya pakai cara clipping, tadi kayak shading buat smoke atau better hand draw. Maksudnya, Beda-beda sih. Dari ledakan ke api ya. Beda-beda sih. Tergantung kitanya. Kalau aku sih tetap suka kayak tadi ya, pakai lasso ya. Contohnya ini, dari asap jadi api. Tapi ini dalam hal ini aku gambar hand drawn sih, nggak pakai Ini yang clipping. dikerjain si Rice ya? Yang karakter. Ya ini bareng sama si Iya, Rice iya. ini. Ini karakternya Rice. Iya. Iyalah. Bukan. Masa iya? Rice efek doang juga kali. Anda bikin Dia ada karakter juga. di episode sebelumnya. pas yang lagi loncat-loncat kalau dia. Pogo kan? Oh iya, contoh di mobil sama di pesawat. Nah nih, kalau aku sukanya gini, dari asap ke api itu transisinya gini. Nah, loh. Kalau ini sih paling dari jadi ledakan, dari ledakan jadi asap, dari asap jadi api. Nah, gitu. Berarti harus tahu juga ya posisinya itu ke fungsinya untuk apa gitu. Terus harus banyak-banyak lihat referensi juga ya. Iya, banyak referensi. Gelo Nih, pisan. Ini ada ledakan. Door. Nah, ini kenapa nggak khawatir bikin gambar yang nggak begitu rapi karena ini ada blur-blurnya nih. Ya. Dan ini dari ledakan door jadi asap sampai habis. Ini dulu aku berusaha bikin kayak punya Olivier tadi, tapi gagal guys. Ini 2 tahun lalu lebih. Bikin kayak gitu nggak sampai akhir. Nah gitu. Ada pertanyaan lagi sambil aku mainin realnya Olivier? Nggak ada, belum. Ayo, ada yang mau nanya lagi nggak? Promosi realnya Wolf di Sakugaboru. Boleh. Yang benernya. Iya. Aku nggak di Sakugaboru sih. Ada. Mungkin ini deh. Oh, itu ada lagi ngetik. Itu sih aku mau nanya impact frame. Impact frame tuh yang hitam putih gitu ya, yang kayak si siapa namanya?
Tidak harus. Sakuga Impact, itu. Ya. impact frame nggak harus hitam putih ya. Ini aku cariin dulu contoh apa namanya impact frame yang nggak hitam putih ya. Maaf ya, agak lama nih soalnya internet lemot. Mungkin sambil diliatin itunya Wup, Sakuga borunya takutnya orang salah masuk nanti malah masuk ke dan boru lagi. Oh, takutnya salah salah. Waduh. Oh, nanti nemunya malah Neko Art. Iya, Enggak. kok kayak gini ya. Kalau Wah. dan baru di ban, ada internet positif. Bentar Wah, ini aku ketahuan ini. tutup dulu yang apa yang enda itu maksudnya NDA ya, bukan yang enggak. NDA. Nah, ini Nah, Sakuga Boru ya guys. namanya. Nah, ini bisa kita cari. Misalnya ini mau aku cari dari Olivier Marik. Nah, ini ada namanya. Bukan Ada. Olivier Lettrot ini apa? Olivier Lettrot aku nggak tahu. Dua-duanya. Nah, ini yang aku mau cari itu adalah ini. Nah, loh. Oh, kita ada Ini, buat guys. juga nih, bisa di-share juga. Aku tunjukin yang namanya impact frame yang nggak harus hitam putih, guys. Kita tuh harus kreatif ya. Pak ini, Oh, ini, itu, ini iya, ada iya, impact frame. impact. Nah, ini hitam putih ya. Ini hitam putih kan ya. Sederhana banget ya. Nah, tapi nanti impact frame tuh nggak harus hitam putih. Nanti habis ini ada lagi yang tidak hitam putih. Mana ya? Oh, Lord. Nah, loh. Nah, nih. Impact frame-nya nggak hitam putih kan? Oh. Keren kan? Aku lebih suka kayak gini sih, tapi juga lebih sulit. Ini ada lagi yang dari Spencer. Namanya Spencer One, guys. Oh, ini Darel nih. The one Iya, and only. Darel. Ini ada di The sini. one nih, and orang. only Spencer One. Spencer One tuh Di luar Darel ada. ya. Di luar dia namanya diganti biar nggak ketahuan. Dia nggak mau sombong. Iya. Wah, Gils. Yang dari Ada Stupid Black alter egonya. Iya, dia punya alter ego. Spencer One mod gitu. Ini apa namanya? Hades. Kalau mau lihat animasi aku, search Bahi Jadi guys di Sakuga Boru. Penipuan massal ini. Anda malah menyesatkan umat Anda ini ya. Enggak, namanya bener. Emang dia Bahi kan? Bahi JD. Bahi J Darel gitu. Ya. J-nya tuh Wih, dari kata jancu. Bukan. Ya iya enggak kan itu cuma di namanya Darel cuma dibalik. Itu tuh Bahi Jaidin Darel ya. Kayak Jainuddin Darel ya. Nih. Itu yang buat ini Darel itu. Iya. bukan, ini Welin. Ini Welin. Darel One ini yang bikin nggak percaya. Nih, Anjay, yang keren. ini aku suka nih. Wah, gila. Keren banget. Ini namanya Welin guys. Welin Zhang ngawur loh. Ini namanya di sini bukan Welin guys. Welin Zhang itu sebenarnya orang Sunda, kan ada uzangnya Welin Uzang. Iya, tapi kalau di luar dia namanya diginiin karena dia nggak. Iya jadi Z. Biar Jadi Z. terlihat itu international acceptance namanya tuh. Iya. Dia kurang pede sih kalau pakai nama Sundanya gitu. Kalau J Ya, nama Sunda. apa nih Welin Jang gitu. Ya udah pakai Z Welin Zhang. Ulin Jang gitu. Gitu. Mumpung Mungkin daripada kita kebanyakan lanjut bercanda, ini ada banyak pertanyaan lagi. Ada 2. ada pertanyaan. Nih dari Naufal. Namanya Naupal. Boleh. Ya. Cara ngikutin style animasi itu kayak gimana ya? Jika memang suatu studio harus ngikutin style animasinya. Kayak belajar ya nggak sih? Niru aja. Itu pengalaman, iya itu harus belajar ya. Itu gimana ya? Belajarnya tuh gini. Setelah kita menemukan style personal kita, nanti kita belajar niru style orang lain, ya kan? Nah, makin banyak kita belajar style orang lain itu makin cepat kita bisa beradaptasi ke style yang di-demand oleh perusahaan gitu ya. Jadi ya banyakin praktek aja sih. Nanti kita tahu apa namanya perbedaan dari style ke style itu apa sih? Yang harus kita perhatiin itu apa sih? Setelah kita bisa mengidentifikasi apa namanya elemen-elemen itu, jadi makin cepat nanti kita. Lihat flash frame yang nggak cuma hitam putih, gila kan? Ini nih orang yang buat nih. Mana orangnya? Ah, ini dia. Orang gila nih. Copy dong linknya, taruh di sini di outlet X. Boleh. Kasih di sini ya. Nah, gitu guys. Ada lagi pertanyaan? Kayak ada lagi nih dari Ban. Impact Ban. frame itu
Impact Frame itu kerjaannya outliner atau VFX artist atau keduanya? Keduanya sih, ini lagi jawaban yang tergantung ya. Jadi ini tuh kemungkinan di dalam storyboardnya udah ada kayak gitu garis-garisnya, tapi nggak sedetail ini. Terus nanti animator karakternya akan buat garisnya yang bersih, buat guide bagi efek animatornya, baru efek animatornya masuk terus bikin begini nih garis-garis yang gila ini. Nah, biasanya gitu. Jadi gabungan dari banyak banyak artis. Gitu guys. Gila. Oke, thank you. Kerjasama. Ada lagi nggak nih guys? 9 menit lagi nih sebelum kita penutupan. Gitu. Gimana? Sambil aku tunjukin animasi dari orang-orang yang aku suka gitu ya. Boleh. Iya, nggak apa-apa, boleh. Sayangnya orang yang aku suka nggak bikin animasi sih. Bukan itu. Bukan itu. Bukan Ya, dia. Role model. Role model. Doi nggak bikin animasi. Nih di animasinya Marvel judulnya What If ini. Brengsek ini di studio. Jadi studio ini tapi mereka nggak ngajakin aku bikin. Kurang ajar nggak? Nih Norimitsuki. Jauh parah. Kok nggak ikut Arcane, Bang? Kalau ada satu orang lagi yang nyebut Arcane, tolong dikeluarin ya. Tidak kondusif ya. Arcane. Keluarin orang ini. Ya bercanda jangan. Kalau Arcane itu mereka animatornya lokal Perancis semua. Waduh, rasis ya. Rasis Nasionalis. Rasis Paris. Nasionalis. Nah ini yang bikin temanku namanya Jeff Lai guys. Name's Jeff. My name is Jeff. Apaan? My name is Jeff. Harusnya dia waktu perkenalan dulu gitu sih bilangnya. Jeff. My name is Jeff. Terus aku gituin dia. Nih ini temanku juga nih namanya Oren. Kok bukan namanya Oren, namanya kok ini lagi sih? Namanya siapa ya? Ines ya, namanya Ines. Lihat nih. Gila sih. Nah, ini ada efek animator yang bikinnya cuma sampai sini doang. Itu namanya pemalas. Pemalas. Nggak bikin clean up-nya sendiri, lihat ini animasinya patah-patah, dibiarin orang lain yang bikin in between. Nah, Namanya Ines ya. namanya Ines. Oh, ada tetap ya? Nggak pakai in between gitu tetap ada? Ada. Oh ya tuh ada itunya tuh, ada kayak timing chartnya juga. Oh Nah, iya. nih. Nah, itu namanya pemalas. Jangan ditiru. Enggak bercanda. Work smart. Work smart sih. Itu enggak kayak aku sih. Aku work stupid sih. Nggak kalau lu kan nggak percaya sama in betweener ya, in betweener sampah, nggak bisa ngurusin efek gua, lu nggak bisa mikir kayak gua gitu. Beda sih. Yang ngerusak animasi gua aja nih dasar in betweener gitu. Anjay. Ini lagi namanya Michael Sung. Lihat tuh. Oh, Mikul. Let's Mikul. go. Animator stickman lucu ya ini ya. Segmen lucu. Itu. Lucu ini, VFX lucu. Ini orange lagi. Meka Laranja ini di Twitter namanya nih. Nah, ini pertanyaan Mik nih. Stickman. Gila. Orang gila nggak ini? Wah. Kan efeknya dibikin kayak gini. Iya. Ini Kurang gila stickman, gimana ya? Stickman niat ini. Stickman kelas. Terlalu niat ini. Kurang gila gimana nih orangnya? Ini sih editor berkelas sih. Waduh, Animator. wah marah dia kalau dipanggil editor itu. Boruto dia. Editor Boruto ya. Udah editor kerjain Boruto lah ya, aduh. Iya, editor anime guys. Boruto jedak-jeduk. Gila gak sih? Iya. Ini orang. Lihat nih, tuh. Bacot anjir, dia pamer aja nih. Ini kapan sih nih? Ini flexing Ini nih. Doors. 5. Oh, DOS 5 masih baru berarti. Baru. Dolores. Tapi udah dihapus dari YouTube gara-gara kena copyright anjir. Parah gak sih? Musiknya. Terus sendiri lagunya. Tapi yang re-upload. Pakai Jadi lagu gambar- jedak-jeduk. Tapi gambar animasinya tuh diambil orang terus diupload lagi. Nah yang diupload lagi tuh nggak di take down. Wah itu Gila, parah ya tuh. Ini Michael lagi nih, Michael Sung, lihat nih. Michael gila. Sung namanya, Michael Sung gitu. Ya Michael Sung. Sung. Sung itu orang
Orang China atau China ya? Sunda, mana Orang lagi? California. Sekarang tuh nama itu nggak mesti guys, nggak benar dia dari apa? Korea. Ayo orang Korea. Nah, Oh, gila nggak sih? Lihat dong dari Yang- asap